Ayo, kalian harus bisa guys. Oke. Ayo guys. 894. Ayo guys, di follow Renita. Biar on cam sahadatnya. Ayo. Ayo. Ayo guys. Ayo guys, kalian bisa. Ayo guys, kalian bisa. Bisa. Ayo guys. Ayo. Yang sudah follow jangan follow lagi ya. Ayo ya 900 orang. Ayo 900 orang di follow. Renita di follow. Renita di follow. Ayo 900 orang biar bisa on cam. Mau sahadatnya ayo. Biar bisa on cam yo. Ayo kalian bisa guys. Ayo 150 lagi. Ayo 150 lagi guys. Bisa guys. Bisa. Kalian harus bisa guys. Bisa. Weh, kalian jolim kali mau Burama suruh diam. Ayo guys. Yo, yang 946 di follow guys, Ayo guys. Ayo di follow guys. Biar bisa on cam guys. Ayo guys, 120 lagi. Ayo 962. Ayo kalian harus bisa. Kalau pokoknya kalian bisa. Ayo. 169. Ayo. Di follow guys, Renitanya di follow guys. Ayo, udah. Bunda, Uden. Ayo 976 di follow guys. Ayo guys, Renitanya di follow biar bisa. 100 lagi guys, 100 lagi. Ayo guys, 100 lagi. Ayo guys, 100 lagi guys. Ayo guys. 100 lagi guys. Ayo 100 lagi. Di follow guys. Ayo 100 lagi guys, 100. Ayo guys. Yang 1000 orang, ayo. Yang 1000 orang, 100 lagi. Renitanya, ayo. Yang 1000 orang, di follow dulu Renitanya. Biar bisa on cam. Biar nanti sahadatnya on cam. Ayo. Ayo. Kalian harus bisa. Kalian bisa. Bisa. Ayo. Capek aku ngomong, Wak. Cepatlah guys. Jangan lama-lama. Yang 1000. Yang 1000 orang, ayo 80 lagi minum bun. Iya nih gara-gara kalian nih. Makanya cepat kalian follow. Itu udah bisa. Turunin dulu baru naik. Belum kalau 1000 enggak. Bisa kok. Bisa. Ayo cepat 60 lagi. 60 lagi guys, cepat. 60 lagi. Yang 1000 orang, ayo 60 lagi. Renita di follow. Renita di follow 60 lagi. Ayo, cepet guys. Ayo guys, di follow Renita. Biar bisa on cam guys. On cam. Oke, on cam guys. Ayo guys, 40 lagi guys. 40 lagi. Yang 1000 orang guys, yang 40 lagi. Ayo cepet, biar on cam. Biar disadatkan. Ayo guys. 20 lagi guys, 20. Yang 1000 orang 20 lagi. Ayo 20. Ayo 20 lagi guys, 20. Pusing. Ayo guys. Kayak jualan Buru lagi. 9 lagi. Ayo bang. Hah? Ayo. 3 lagi guys. Teman kita ini cocok di Makassar jualan di Pasar Senggol. Di Senggol dia cocok. Guys, 3 lagi guys. Ayo. Allah. Ayo guys. Mentang. Oke, sudah. Renita sudah 1000 lebih. Tolong turun dulu, nanti Renita turun, terus buka komalnya live. Dan itu akhiri live-nya terus naik lagi. Udah 1000 lebih. Ayo Renita turun dulu, terus live. Oke. Pakai Padahal dia nggak pakai ini loh. Nggak pakai apa? Headset. Iya emang suara kuat. Ya suaraku kuat. Gurunda. Pernah jadi kerne. Dia pernah jadi kerne. Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Nah kan? Kuat kan? Tapi betul loh, dia pernah jadi kerne. Ya kan? Nggak, kalau dia ke Makassar ini ku suruh cuci mukanya pakai kuah ini palu basah. Kalau gitu gak jadi aku ke Makassar Gurunda. Terima kasih. Palu bahasa serigala ya Gurunda. Iya, suruh pakai cuci muka. Kalau gitu aku gak jadi niat mau ke Makassar bang. Terima kasih. Nggak mau cuci muka? Nggak mau. Makasih lah bang, makasih ya. Bunda pasti ngabisin 2 mangkok itu.
Orang cuci muka 2 mangkok. Lalu bahasa serigala. Orang disuruh Bang Juma cuci muka 2 mangkok pula. 2 mangkok. Paling 4 atau 5. Ini dede. Paling 5 mangkok nasi, 7 mangkok. Ode. Mbak Renita on cam, buka kameranya. Saudara kita. Oke. Bin salah bin. Wah, cantik kali orangnya. Wow. Belum ya? Belum. Maaf. Sudah nak. Dibesarin. Belum. Simpan, Mbak. Simpan dia buka kamera terus simpan. Gitu. Masya Allah. Beri jam. Diam. Siap. Gurunda silakan. Lalu lihat ini segar kali. Muda dan cantik. Jangan diam. Iya. Lah mana? Hilang. Kok hilang? Hostnya ini. Bentar. Wah, kok gara-gara aku, Bang? Wih. Aku Salah pula, Bang. Kayaknya dia salah pencet. Salah knop. Jadi kick of destiny, kesaingi soalnya. Wah. Fitnahnya tanggung kali. Salah pencet tadi. Oh, salah pencet, betul kan? Kalian nyalain aku, Glenn. Aku tahu kan. Pak Buka Predi. kameranya, Mbak. Pak Predi. Nanti Selamat aja. menyaksikan Pak Predi. Semoga dapat hidayah Pak Predi. Simpan, Mbak Renita simpan. Itu yang di bawah kocak, ada komen gini, loh kok cantik ya lah. Ngarepnya gimana, jelek gitu. Mbak Renita. Mana ya. Jadi Kameranya gimana? dibuka Kita terus simpan. langsung prosesi syahadat. Ya, on cam dulu lah, Bang. Iya. Hah? Mbak Renita buka kameranya. Dibuka kamera terus simpan. Sudah simpan. Bentar ya. Belum keluar. Belum keluar. Belum. Buka. Bunda, Bang Freddy jangan suruh kasih keluar, nanti kita ada diskusi. Enggak, dia mau disadatkan juga habis Mbak Renita. Sudah kan, Bang? Belum. Kameranya ditekan terus simpan. Oh, sudah, tapi nggak bisa. Oh, nggak bisa lagi? Oh gitu. Tadi bisa. Iya. Klik foto profilnya, Mbak. Klik foto Coba aku profilnya. bantu dari Nanti sini ada ya. Aku bantu. kamera. Bentar. Aku bantu dari sini, tekan. Buka Mbak Renita, buka. Tekan. Terima. Iya, Nggak bisa juga. Oh, sudah. Nggak bisa. Oh gitu. Wah. Oke, silakan Gurunda. Ya, kita langsung syahadat ini ya. Ya. Boleh. Maskernya boleh dibuka aja, Mbak. Kami kan jauh. Oke, Masya Allah. Lanjut, Gurunda. Masya Allah. Iya. Diikuti nanti disaksikan oleh teman-teman semuanya, kita bersyahadat sama-sama. Diikutin apa yang saya ucapkan dalam pelafalan. Gurunda. Ya. Diulang lagi Gurunda. Tadi Gurunda, suara Gurunda hilang. izin itu bisa saya jadi moderator aja Ya, biar tunggu. gendang telinga kita nggak pecah. Boleh? Izin? Udah, ini aman kok. Gak moderator Ya. buat apa? Iya, saya ngomong maksudnya. Oke, silakan Gurunda diulang lagi karena tadi apa suaranya putus. Silakan. Wah, Gurunda mental. Udah itu. Ada yang pecah nelpon. gendang. Pecah gendang telinga. Ngomong Gini aja. Renita yang jadi moderator ya. sama aja, sama Oke. suara lu juga pecah. Suara kalian tuh suara menghadapi Otena udah. Renita moderator, Arasid syahadat. Atau gimana? Enggak gitu. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut
dengan menyebut Dengan nama menyebut- Allah, dengan menyebut nama Allah, nama Allah nama yang Allah Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Masya Allah. Akbar. Ikutin. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia. hanya manusia biasa ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Subhanallah. Allahu Jadi Akbar. saudari kita alhamdulillah sekarang sudah menjadi seorang muslimah. Artinya bahwasanya segala rangkaian perintah Allah yang menjadi amanat Allah kepada umat manusia, khususnya kepada seorang wanita atau seorang istri, itu adalah merupakan tugas saudari kita, siapa namanya, Renata, untuk Renita. kemudian Renita, Bang. Renita untuk menjalankan pelan-pelan, melaksanakan pelan-pelan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi muslim, menjadi seorang muslimah artinya menyerahkan diri. Namanya muslimah itu adalah orang berjenis kelamin wanita yang berserah diri kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau tunduk kepada perintah, itu namanya kufur, di luar garis. Kalau sudah masuk menjadi seorang muslimah, berarti harus kemudian tunduk, berserah diri, menyerahkan diri dalam beribadah dan menyembah kepada Allah. Perbedaan setelah muslimah dengan sebelum muslimah, kalau di kondisi muslimah, saudari kita ini sudah harus melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau pada saat di luar muslimah, saudari tidak ada kewajiban, mau ke tempat ibadah boleh, mau tidak ke tempat ibadah juga boleh. Tapi kalau setelah muslimah, kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah itu harus dijalankan. Ibadahnya ada aturannya, cara berhubungan dengan Allah ada caranya, ada sudah terikat kita dengan aturannya. Begitu juga berhubungan dengan suami ada aturannya, mendidik anak juga ada aturannya, berhubungan dengan kedua orang tua juga ada aturannya. Semua diatur di dalam Islam. Oleh karena itu, ya saudari kita diharapkan kemudian setelah ini itu banyak belajar dan mendekatkan diri kepada orang-orang yang aktif beribadah dan belajar tentang Islam. Di dekat rumah ada masjid. Ada, Bang. Ada. Di situ ada kajian-kajian mungkin ya. Ada. Karena di sini kan keluarga suami semua muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti dengan mudah nanti saudari saya ini, ukhti,
belajar tentang Islam. Saya kira tidak ada yang berat karena keluarga pasti menyambut baik. Ya hanya saja mungkin keluarga dari saudari saya sendiri ya. Orang tua mungkin masih Kristen atau Katolik. Saya sekarang mau jujur Bang ya. Ya. Karena saya nggak mau ada fitnah ke belakangnya nanti. Iya. Sebenarnya saya dari kecil itu keluarganya Muslim. Iya. Dari kecil. Nah setelah itu kan ada masalah keluarga apa gitu kan, saya tuh pergi dari rumah gitu, jadi nggak mau di keluarga lagi gitu. Jadi saya memilih untuk Kristen gitu ya Bang. Memilih ke Kristen kan. Tapi dengan seiringnya waktu itu saya tuh mencari pilih nggak mau lah gitu, ada masalah ya, tahun berapa itu 2004 ya. Ngomong. Jadi saya tuh nggak mau ini memilih nggak mau bertuhan gitu. Saya memilih untuk untuk nggak mau menyembah siapapun gitu. Tapi menikah sama sekarang ini sebenarnya dari tahun yang lalu tuh dia udah ngajarin saya tapi saya belum ada niat gitu untuk ke Muslim gitu kan. Nah pas berapa ada 3 bulan inilah saya sering di komal-komal gini ngedengerin di komalnya si Mbak Hesti yang sering gitu. Nah dari situ mungkin saya bisa gitu ya Bang, belajar gitu sedikit-sedikit gitu, dengerin ceramah dari Bang Juma, Ustaz Sugi, Bang Kores, semua lah, Bang Andi semuanya itu. Jadi saya untuk percayalah sekarang tuh untuk aku udah menemukan jalanku gitu Bang. Makanya aku kemarin tuh naik di sini tuh mau ketemu Bang Juma kan, tapi nggak sempat, nggak ketemu. Nah kebetulan kemarin Bang Juma naik, pas itu saya naik juga. Itu aja sih Bang. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita menundukkan hati kita sejenak untuk mendoakan saudari kita ini, kiranya beliau kemudian diberi kekuatan untuk istiqomah, menjalankan kemudian perintah-perintah Allah dan menunduk di tugas sebagai seorang muslimah. Cukup kita bacakan beliau bacaan Al-Fatihah dalam hati, kita niatkan beliau dan keluarganya mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa beliau. Kemudian kita niatkan beliau ini bisa menjalankan syariat Islam dengan baik dan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Oke, Mbak Renita, alhamdulillah, masya Allah sudah menerima Islam kembali. Mbak Renita, jangan lupa mandi wajib, ya. Terus Kores yang akan menyambungnya lagi, silakan Kores. Loh, kok saya? Itu moderator IBS maju. Ambil alih lagi. Saudari siapa namanya? Iya. Saudari Renita, habis ini nanti suka ini saya kalau ada Bang Zuma tuh kalau ngomong. Habis ini nanti dibuka aja jilbabnya, habis itu kepalanya diguyur, tapi semuanya jangan kayak handphone segala macam yang sensitif kena air dikeluarkan, tapi langsung diguyur kepalanya, niat untuk membersihkan diri dari segala apapun itu. Ya, paham ya? Karena kamu ini dari keluarga Islam juga, insya Allah paham di setiap apa yang disarankan, pasti kamu paham. Ya, hanya karena pergaulan yang membuat kamu seperti ini. Tetaplah istiqomah, selalu tawadhu, selalu mencari kebenaran itu, bertanya dengan cara bertanya, jangan mempelajari sendiri.
Insya Allah juga semoga suamimu nanti bisa menuntun kamu, bisa mengajarkan kamu dengan hal yang baik ya. Insya Allah ya. Oke, bismillah. Oke, aku hanya ingin berkata Belum selesai, Ubaidah, gua ngomong. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang tugasnya sebagai seorang mualaf, insya Allah bisa doakan kami di sini, terutama untuk Gurunda Zuma, semoga sehat-sehat selalu. Ya, silahkan dengan bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Silahkan. Mati aja ya Bang ya. Ucapkan dulu, Mbak Renata, saya ucapkan dulu gini. Saya ucapkan Renita, Renita. Saya ucapkan syukur alhamdulillah Agak ya. aktif ya ibu-ibu di sini. Dengan apa yang mendapatnya hidayah dari Allah, saya ucapkan selamat datang saudariku. Semoga kita semua istiqamah dalam Islam. Sekian, terima kasih. Lanjut. Silakan Mbak Renita. Dalam hati aja boleh ya Mbak ya. Diucapkan aja Mbak, nggak apa-apa. Ya, silakan, silakan. Gimana yang ucapkan? Ya, saya doakan untuk semua Bang Juma, Bang Kores, pokoknya semua yang di Komal Muslim, semoga kedepannya lebih ini lagi, supaya Amin. banyak orang yang apa ya. Doakan aja supaya istiqomah, Mbak. Beribadah dalam istiqomah dalam kebaikan, itu aja. Ya betul. Ya, silakan disebutkan dulu, Mbak, disebutkan. Lanjut. Semoga istiqomah semuanya. Amin. Amin. Semoga istiqomah. Ya, terima kasih semuanya, terutama sama Bang Juma, Bang Kores dan Bunda Hesti. Karena kemarin itu kan Bunda Hesti pun dengan saya mualaf ingin kembali ke jalan yang benar gini. Dengan Bunda Hesti juga kan orang tua saya sudah nggak ada. Dan Bunda Hesti pernah bilang kan gini, katanya cuma di agama Islam ada janji Tuhan untuk kalau di surga nanti bertemu sama keluarga ibu bapak gitu kan. Amin. Masya Allah, iya betul. Iya betul. loh. Masya Allah. Aku salah lagi ya. Aku salah ya. Maaf ya. Enggak. Enggak ya. Betul. Jadi Ya, itu, betul itu Mbak. buat saya pun sedih gitu kan jadinya. Memutuskan untuk mualaf juga gitu lagi. Masya Allah. Mufti kemarin nikahnya secara Islam ya? Nikahnya secara Islam, cuman saya pun gimana ya mau bilangnya. Iya, baru saya mau ngomong. Ini aja kali ya Gurunda ya, apa? Nanti Ukti gimana? Harus akad lagi kali ya Gurunda ya? Mungkin ya, tapi di KUA aja jelaskan. Iya. Silakan Gurunda, silakan. Ya, jadi kalau misalnya sudah akad nikahnya memenuhi syarat pada saat pernikahan kemarin ya tidak perlu. Yang diperlukan hanya itu mandi taubat. Kemudian ini ya. Tapi kalau dirasa ada kejanggalan mau menikah, silakan aja lagi nikah tapi tidak perlu pesta apa, cukup ada saksi aja boleh juga diulangi untuk kemudian menghilangkan keraguan gitu bisa. Terus saya boleh mau nanya sama Bang Juma Iya. satu pertanyaan sebelum saya turun ya. Iya. Beberapa hari yang lalu saya mimpi ketemu Bang Juma. Bang Juma itu datang ke rumahku gitu kan. Nah, Bang Juma itu di situ tuh pakai baju putih dari atas sampai bawah, baju putih semua. Terus di situ Bang Juma tuh tinggi, besar gitu. Ganteng sekali, nggak ada di dunia ini perasaan seperti itu gitu kan. Nah, terus Bang Juma tuh datang tuh nggak ada ngomong apa-apa sama aku, cuma di depan rumah. Bang Juma tuh cuma ngambil handphoneku aja gitu, ngambil handphone terus Bang Juma tuh pergi gitu. Aku liatin gitu, kenapa dia mengambil handphone aku cerita sama suami juga gitu kan. Suami bilang itu nggak boleh diiniin, karena itu mungkin bunga tidur katanya gitu. Tapi ada satu kemungkinan mungkin melalui Bang Juma Bunda bisa kembali lagi ke jalan yang itu melalui Bang Juma gitu. Mungkin itu isyarat apa gitu aja, tapi jangan diiniin katanya gitu, jangan dipercaya gitu.
Itu saya mau tanyakan maksudnya apa gitu ya Bang, kalau Bang mau tahu gitu. Ya, itu bisa jadi apa ya? Ya bisa jadi itu jalan hidayah. Kemudian sebelum itu terjadi mungkin ukhti selalu memikirkan keberadaan keyakinan yang bertentangan, merasa bersalah, merasa berdosa dan seterusnya. Tiba-tiba melihat perdebatan di mana saya ada di situ sehingga kebawa mimpi gitu. Kalau dikatakan ada yang spesial, kurasa enggak. Itu hanya bunga tidur. Karena sudah kurang lebih 10 orang yang mengatakan seperti itu. Pernah mimpi bertemu Bang Zuma. Harusnya kan bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad. Dengan siapa ya? Ya, Nabi Muhammad, atau mimpi bertemu dengan Nabi Isa. Ya, tapi karena sering mengingat Bang Zuma, ya makanya dia ke bawah mimpi. Banyak yang mengadu. Banyak yang ngadu gitu mimpi melihat Bang Zuma. Iya. Iya, kemarin kan suami bilang mungkin selama ini kan Bunda ngagumin Bang Juma, selama ini kan dia pun tahu tuh sering ngomongin Bang Juma gitu kan. Ya mungkin kebawa mimpi katanya gitu. Betul. Nah, jadi Aku tahu artinya, Mbak. Aku tahu artinya. Artinya Mbak mau dikirimin kuaci sama Bang Juma. 1 kilo ya. Enggak, jadi gini loh, kalau aku lihat dari mimpinya Uhti Renita ya. Kalau aku lihat tuh, Iya, gimana? di mimpi itu muka wajah Bang Juma itu bercahaya gitu, Bang. Bercahaya. Bener. Mau dapat kuaci, bener. Disiap-siap dikirimin kuaci. Satu kontainer Yesus bener. bersaingi kalau kayak gini nih. Wajah Bang bener ini. Zuma bohlam kali. Wah, 1 kuaci. Bang Juma, Mbak Renita nanti DM alamat kasih Bang Juma biar dikirimin kuaci. Tapi kalau aku lihat ya, Uhti, aku ini mimpinya itu kayak nanti Uhti bakal dapat mimpi kedua. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Ini serius ya. Dimana nanti Gurunda datang bawa HP baru, dikasih gitu, yang baru. Tapi di mimpi. Kembalikan Gitu. HP-nya ya. Lanjut, Gurunda, lanjut. Aku mimpi loh. Iya, aku mimpi Bang Juma ngasih aku duit tapi belum nyampe-nyampe, Bang. Enggak mimpi ketemu Bang Zuma. Masya Allah. Ini ya, tengok siapa yang naik. Ini satu keluarga mau bersahadat. Masya Allah, ternyata naiknya sekarang. Masya Allah, satu keluarga mau bersahadat. Wow, nyambung ya. Berarti ini kisah sahadat-sahadat ya. Selamat malam Pak Her. Tapi sebelum ke Pak Her, kepedean, tanya dulu kepedean itu. Coba tanya dulu, bener nggak? Selamat malam. ya sebelum nyambung ke Pak Her, kita selesaikan dulu Mbak Renitanya. Oh, Silakan selesaikan Kore. mimpinya. Bang Hendra juga mimpinya. mimpi makan palu basah sama Gurunda Zuma. Enggak, aku mimpi Gurunda Juma datang bawa duit 1 kontainer. Ya udah, mungkin ada mau mualaf lagi, Mbak, aku turun dulu ya. Ya, Mbak Renita mohon maaf. Ustadz Alif tolong didoain. Mari ini yang mualafnya Ustadz Alif. Jangan bilang nggak standby ke sepak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut aku. Ya itu tadi mau nanya, justru kayaknya belum berdoa ya. Lanjut Gurunda. Ya Renita di atas aja, nggak usah turun, standby aja di atas, nggak apa-apa. Iya loh, doa belum, didoain belum. Nggak apa-apa. Wawancara belum. Udah sama Bang Juma tadi suruh baca Al-Fatihah. Kok kemana sih Res? Oh. Ya Allah, iya. kok kebiasaan kali Itu kan, Res. itu Al-Fatihah yang itu apa? Yang Satsugi biasanya belum gitu loh. Orang terus pasuginya. Oke. Soalnya ini baru 35 menit. Lanjut. Mbak Her, selamat malam. Aku nungguin loh tadi jam 10 pagi. Sampai aku ngantuk-ngantuk terus mati lagi live-nya, aku tidur. Aku tadi masuk, cuma Bang Juma lagi berdebat sama yang tadi itu, aku yang dosa waris. Aku Gak apa-apa. Kalau udah janji gitu gak apa-apa. Aku bisa panggil Gurunda. Cuma aku nggak enak ganggunya kan tadi. Bang Juma lagi debat dosa waris tadi. Dengar berarti, Abang. Dengar dari awal. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti dapat ilmu kita ya. Oke, gimana Pak Her? Mau naik tadi, cuma kan Bang Juma lagi debat, jadi gue bilang ya udah malam aja sekalian. Tadi kan udah itu. Apanya udah?
Iya, ngomong Enggak, mau naik cuma itu. Diam, Kores. Maksudnya sekarang ini kita langsung prosesi syahadat, Bang, atau masih mau tanya jawab kita? Enak ya suruh orang diam. Silakan. Saya sudah mau syahadat, cuma istri saya masih di jalan dalam perjalanan pulang ke sini. Jadi Bisa Ibu juga mau sebentar ikut Gurunda. syahadat? Gurunda izin sebentar. Iya, iya. Apa winger lade sadange? Apa malewa-lewa ini kalinga? Bang Her, Iya. bisa open cam nanti kalau diusahakan followernya sampai 1000. Boleh kalau ini. Wih, bisa saya Kores, boleh. emang Boleh udah ya? janji, Bes, tadi malam. Ini udah ngomong udah. Seharusnya tadi pagi syahadatnya. Ini, Bang. Oke, 1.500. Yang 1.500 tolong di follow Pak Hernya. Biar on cam lagi dan bersyahadat Siap. lagi. Oke, Ya. lanjut. Yang 1.500 orang. Ada yang mau ngomong nggak? Ngomong dulu lah. Iyalah, Pak Her lagi sembunyi ya? Kok sembunyi Kores? Soalnya suaranya pelan. Memang kayak gitu dari kemarin-kemarin. Suaranya, Oh, oke. lembut. Nggak kayak kamu. Mirip suaranya Tom. Ada lawan diskusi saya itu selalu namanya Tom. Mirip suaranya. Lemah lembut. Tapi aku mohon Bang Juma yang di sini. Kebetulan Ya, kan nanti kalau bersyahadat kan aku sama istri sama anak. Cuma kan dari orang tua saya dari Manado aslinya. Jadi tadi sempat debat sama orang tua. Ini sempat dibuang anak sama orang tua. Iya. Kalau sampai minta. Jadi mohon maaf. Iya. Anak kalau kalau open cam nanti boleh pakai masker atau apa gitu diusahakan, nggak apa-apa. Boleh open cam. Cuma kan aku bilang tunggu istri aku lagi dalam perjalanan. Tadi malam udah ngomong. Siap 86. Istri juga udah mantep berarti ya, Pak Her? Udah mantap. Kami udah keren, udah woy. berapa tahun belajar sebenarnya, mempelajarin. Bareng-bareng berdua belajar? Ya karena aku hidupnya di Jawa kan. Oh. Jadi banyak mempelajarin. Memang aku aslinya Manado. Kok saya sedih ya? Terharu. Apa ya? Buah dari perjuangan. Bukan Bu Ish. Oh, oke. Parno. Buah dari perjuangan para apologet ya, para saudara-saudara saya Gurunda semua yang Masya Allah ya, kita sekarang menengok ini saudara kita, saya terharu loh. Ini kan sejarah baru kali ini suami istri dan anaknya loh. Baru Bukan, ini bukan baru. Udah pernah ya Bang Juma yang orang Brastagi Bang ya? Iya. Di Komalku juga suami istri berserta 3 anaknya. Udah lama. Oh, aku ketinggalan ya. Tapi mungkin karena apa ya, suara abang ini lembut ya, jadi kayak terharu aku ya. Masya Udah Allah. pernah satu keluarga, suami istri, 3 anaknya tinggal di Brastagi. Sama Bang Juma di Komalaku juga. Udah banyak di sini mualaf. Inilah buah dari perjuangan ya, dan Allah merahmati apa yang selama ini diusahakan oleh Gurunda dan saudara-saudara saya yang lain. Masya Allah. Oke. Yang 1.600 itu di follow Pak Her. Sudah 400 lagi ya di follow biar on cam. Ayo yang 1.600 orang, mari kita saksikan bersama-sama. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Ini adalah hari yang indah di mana malam ini kita saksikan banyak sekali yang bertaburan orang-orang mualaf. Masya Allah. Tidak ada yang tahu kapan datang hidayah itu. Tidak ada yang tahu kapan mereka menjemput hidayah itu. Dan malam ini kita saksikan bersama-sama mujizat dari Allah, yaitu banyaknya orang-orang yang mau masuk Islam. Dan yang hoten-hoten di bawah, jangan dulu kalian masuk Islam, karena kami nanti tidak ada lawan diskusi. Oke? Jangan. Kampret. Nanti gak ada lawan diskusi kami lagi. Ya? Jadi nih, Hanjo, lama lagi kau mau mualaf, gak apa-apa. Nanti gak ada kawan diskusi. Ya? Hansa ngintip.
Ajo ngintip-ngintip Ajo. Mau mualaf juga di. Ayo, 300 lagi. Yang 1.600, 300 lagi Pak Herja. Ayo, di follow. Biar kita saksikan ya. Kita saksikan keajaiban dan kehebatan Allah di mana mereka menjemput hidayahnya. Ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah Allah. Masya Allah. Bang Cuma nanti kalau butuh wartawan atau butuh pembawa acara kasih ke aku ya Bang ya. Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sambil menunggu bini saudara kita ya. Istri. Yang lain bisa diam dulu. Iya, Bicara dulu ya. Silakan Gurunda. Enggak semua ucapkan dengan lisan. Disimpan aja dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menerangkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi tadi saudara kita Bang Her bertanya tentang kedua orang tua. Jadi kaidah di dalam Islam itu, saudaraku, walaupun kita berbeda keyakinan dengan kedua orang tua kita, kewajiban kita sebagai seorang anak terkait dengan perintah di dalam Al-Quran mengatakan begini, pergaulilah keduanya dengan ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Lalu dikatakan, ikutilah perintahnya selain perintahnya untuk menyekutukan aku. Jadi Allah mengatakan, taatilah kedua orang tuamu meskipun kamu beda keyakinan, tapi ketika mereka memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Jadi hanya ada satu hal, yaitu mentaati untuk murtad atau meninggalkan Islam. Tapi yang selainnya ya tetap. Itu pun kaidahnya wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Artinya ketika orang tua itu memaksa, artinya memaksa ini menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk kita berpindah kembali ke agama yang dulu. Tapi kalau hanya sebatas dialog, sebatas berbincang, sebatas mereka memperlihatkan bahwa ini loh agama yang sebelumnya agama baik, itu tidak apa-apa, nggak masalah. Selama orang tua kita tidak memaksa kita untuk murtad menyekutukan Allah, maka selama itu juga kita masih diberi kewajiban oleh Allah untuk berbakti kepada keduanya. Itu hukumnya ada di Al-Quran yang saya bacakan tadi. Jadi kata Allah, perbuatlah, pergaulilah, perlakukanlah kedua orang tuamu dengan sangat baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku, kemudian hanya kepada aku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, untuk itulah kemudian ketika orang tua kita ini masih dalam keadaan non-muslim, sementara kita kemudian sudah menjadi muslim, maka kewajiban kita yang sudah mu'allaf ini, sudah masuk ke dalam kaidah-kaidah jalan, koridor yang ditetapkan oleh pencipta kita, maka tugas kita selanjutnya adalah melakukan pendekatan, memperkenalkan Islam dengan baik. Kok bisa kayak begitu? Ya, kan Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan nenek moyang mereka, bersama dengan ayahanda mereka, pasangan mereka, dan anak-anak mereka, serta cucu-cucu mereka. Jadi surganya umat Islam itu, ketika kita masuk ke dalamnya, kita bisa membawa keluarga-keluarga kita, anak, istri, saudara, orang tua kita, sebagai jalan kemudian. Sehingga dengan saudara kita berpindah ke Islam, maka ini membuka jalan kepada kedua orang tua untuk ikut menuju kepada Islam. Ada contoh, saudara kita, host kita ini tadinya masuk ke Islam. Alhamdulillah beberapa saat yang lalu beliau mengajak kedua orang tuanya ikut masuk Islam. Dan kita berharap
supaya saudara Her juga bisa melakukan ini kepada kedua orang tua, supaya apa yang diterangkan oleh Al-Quran bisa masuk ke dalam jannah bersama dengan keluarga. Jannatu adan yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Itu jelas. Saya kira begitu sementara. Gimana, sudah cukup 1000 host? Sebentar Udah aku bisa. cek Gurunda. Oke. Masih 800 lebih. Oke, baik, kita tunggu lagi. Terus Oke. Ibu sudah ada, Bang Her? Udah nyampe rumah belum? Pak Her? Sepertinya dia lagi samperin istrinya. Iya. Oh, Pak Her? Ibu. Orang rumah udah Aku datang. telepon istri tadi. Oh, telepon. Aku barusan Oke. telepon tadi. Oke. Oke ya. Saya ini dulu bentar. 1.800 orang di follow ya Pak Hernya di follow ya, di follow. Ya, 100 lebih lagi, ayo di follow. 1.800 supaya beliau bisa on cam dan kita akan menyaksikan beliau beserta istrinya bersahadat. Ayo di follow teman-temanku yang terkasih, tersayang, tercinta, I love you buat kalian. Di follow. Capek juga ya ngomong, bilang gitu doang. Iya, Masya Allah. Jadi saya rasa begitu ya Bang Her, bahwasanya bersyukurlah saudara saya ini, karena dalam satu lingkaran saudara keluar dari lingkaran itu untuk menjadi jalan menuju kepada keridhaan Allah, yaitu Islam. Semoga bisa orang tua untuk kemudian bisa masuk ke dalam surga. Insya Allah. Insya Allah. Sebencinya orang tua itu pasti ada rasa kasih sayangnya. Karena kita bisa merasakan orang tua pasti dalam keadaan berduka ketika anak yang dilahirkan tiba-tiba berubah keyakinan, berpindah ke agama yang tidak sekeyakinan dengan mereka. Pasti mereka sedih, pasti mereka itu merasa terpukul. Ya, untuk itulah ya lakukanlah perlakuan yang terbaik menurut ajaran Islam. Bagaimana sih harusnya kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita, meskipun beda keyakinan. Ternyata Islam mengatur kita diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik. Ya, terkecuali tadi yang satu ini mengajak kita untuk murtad. Nah, tidak patut kemudian kita untuk mengikutin. Tapi selain itu kita patut kemudian untuk mendengarkan nasihat mereka, petua mereka, kemudian mempergauli mereka dengan cara-cara yang baik. Demikian. Oke, mohon maaf Gurunda. Pak Her udah 1.000 lebih, Pak Her turun, terus Pak Her left dulu. Habis Pak Her left, terus akhiri, terus naik lagi on cam baru bisa. Pak Her gak bisa langsung on cam, turun dulu. Pak Her turun dulu, terus buka komal left sebentar aja. Nah nanti akhiri live-nya terus naik lagi, baru bisa on cam. Silakan Pak Her turun dulu. Oh, baik. Ya, nanti jangan lupa live dulu bentar, sedetik aja, terus matiin, naik lagi ke atas. Nah, Baik. silakan Pak Her turun. Masya Allah, Pak Her. Iya, tadi benar kata Bang Juma ya, orang tua tidak ada yang membenci anaknya. Saya aja tuh waktu mau menikah itu mana, wah marah, ketar, pokoknya marah-marah. Setelah beberapa bulan kemudian dia lihat anaknya hamil, terus ditengok beberapa bulan kemudian anaknya mau melahirkan, disitulah orang tua luluh hatinya. Dia melihat anakku mau melahirkan, mau sampai kapan aku membenci dia hanya karena suaminya Islam. Dan pada akhirnya orang tua menurunkan egonya dan menerima kenyataan begitu. Orang tuanya yang cowok atau yang cewek? Esti. Dua-duanya sih nentang. Oh, sempet gitu berarti yang ini ya, Iya. sebelum syahadat. Masya Iya. Allah. Abang sama kakakku itu yang susah meluluhkan hati mereka itu mereka dua. Dan pada akhirnya karena aku udah perut udah besar, akhirnya mereka menurunkan ego. Udah, bawa sini laki kau. Bu Rahma diam. Ada lagi yang mau mualaf, silakan.
typing di bawah. Hanjo mau mualaf, silakan. Netizen Bu Rahma nggak ngomong, Bu Rahma diam. Lo netizen yang di bawah yang mau mualaf silakan. Aldo mau mualaf dia silakan. Hanjo mau mualaf. Nanti muncul pula undang-undang KBPI, Komisi Perlindungan Bu Rahma. Ayo sambil nunggu Pak R ya. Ayo di follow Pak Hernya supaya 1000 Ikhwan. Udah kores udah turun. Sepal. Sip. Kalian turunin Bunda Esti, dasar kalian. Oh udah ya, iya sip Ikhwan. Terima kasih. Semoga yang follow dapat pahalanya tanpa dikurangi. Amin. Amin. Itu ukti. Ya. Keren. Masya Allah Paduka. Panjang umur, sehat selalu. Aku kok baru ngomong dikit, udah disuruh diam. Semoga Kalian yang kenapa mualaf sih? nanti dapat juga kayak tadi itu yang terbang-terbang tuh. Amin. Kalian kenapa saudaraku? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Itu ukti Renita mandi wajibnya minta diajarin suami. Itu pasti jadi 2 kali mandi wajibnya. Gas. Ah, la ilaha illallah. Jadi sempat berapa tahun ukti Renita di agama Kristen? 24 tahun lah. 24 tahun. Buset. Jadi Dari enggak tahun- ini ya. Dari tahun 2003, 2004-2003an lah. Jadi 2003. enggak sempat ketemu orang tua ya. Habis itu jadi ateis. Wih, Masya Allah. Sedih dong. Berarti lebih lama Mbak Renita Kristen dibanding aku ya. Iya mungkin. Aku 21 tahun Kristen. Terus udah bisa bahasa roh selama di Kristen? Hola bala. Oh gak ada, kami gak ada diajarin sida bala gak ada. Ah, iya. Renita. Ya, itu waktu itu saya pernah beberapa kali ada hampir setahun lah ke gereja terus gitu kan belajar, tapi aku nggak menemukan apa-apa di situ karena waktu itu saya kan masih rasa itu hati itu kan masih sakit gitu, masih sedih gitu kan. Nah, saya meninggalkan Islam itu untuk mencari ini ketenangan gitu. Malah di sana pas kita sedih, waktu lagi sedih pergi ke gereja malah disuruh nyanyi waktu itu. Jadi aku ngapain kesini, bukan berdoa gitu. Nah, jadi kan hati aku tuh nggak ada ketenangan gitu. Beberapa kali pergi mau ngomong sama pendeta, mau bicara sama pendeta, maksudnya kasih pencerahan, malah nggak pernah itu ditanggapin gitu. Dibilangnya ini dimana aja, ikut aja ajaran Yesus gitu kan. Oh. Menemukan ketenangan di situ, jadinya malas ke gereja. Udah lama saya nggak pernah gereja, jadi milih ateis gitu. Oh gitu ujung-ujungnya ya. Padahal di foto-fotonya Yesus ganteng loh, tapi kurang memberikan jawaban juga ya. Bisa gitu. Nggak tahu juga sih Bang, karena kan aku itu kan dari Muslim itu dulunya tuh tahun 2003 itu ya. Maksudnya karena aku sangat benci sama Allah itu dulunya, karena mungkin di hidup aku tuh dulu tuh kan ada konflik dari keluarga gitu kan. Jadi saya meninggalkan mereka semua sampai aku dibilang sesat sama keluarga dulu. Jadinya aku nggak peduli lagi sama mereka, tinggalin gitu mereka semua. Nah, masuklah ke Kristen. Di Kristen itu aku berharap di situ ada ketenangan hati itu kan. Cuman nggak tahu kata kawan kan pergi ke gereja sembahyang katanya kita pendapat dari pendeta. Nah, jadi saya pergilah ada tahunan lah saya rajin ke gereja gitu. Nah, tapi nggak ada ketemukan di situ ketenangan hati itu. Karena coba kan, yang nggak ngomong di mute kek.
Kita lagi sedih, lagi apa, disuruh nyanyi di gereja itu, jadinya nggak ada ini, Masya rasanya Allah. itu gimana gitu ya. Oh gitu. Barakallah. Jadi Paduka. jadi pas sedih disuruh nyanyi itu malah nggak tenang gitu ya. Malah nggak tenang hati tuh, kita kan hatinya lagi nangis gitu, disuruh nyanyi gimana, coba bercampur aduk. Nah, jadi susah gitu itu. Oh, terus waktu di apa namanya? Waktu dibaptis sempat dibaptis berarti kan pas masuk Kristen itu? Nah, itu dibaptis tuh dulu Bang, saya pendeta paling besar di seluruh Indonesia yang membaptis saya dulunya. Siapa tuh? Namanya Pak Paraji dari Manado. Pak Paraji. Pak Paraji dari Manado. Oh, iya dulu sering WhatsAppan sih. Sekarang udah enggak. Ya Pak Her udah standby minta naik Pak Her. Minta permintaan Pak Her, minta permintaan. Nah, waktu dibaptis sama Pak Paraji itu berapa jam dicelupnya? Nggak ada cuman ada minyak di apa ya, di minyak diapain gitu di kepala. Minyak aku nggak tahu itu minyak apa, katanya urap gitu kan. Diurapin di kepala itu ada minyak, langsung dicelupin, sudah gitu keluar lagi dari kolam gitu. Oh. Pas keluar lagi bajunya nyeplak ke badan. Udah jangan sampai ke situ, Kores. Biasanya gitu soalnya di video-video. Tanya Ukti Esti. Enggak lah, waktu itu banyak juga dibaptis, tapi Kristen semua. Aku dikit, Kores. Oh, oke. Mbak, itu waktu nikah dulu memang agamanya apa itu waktu itu? Siapa? Anda sama suami itu beda agama atau sama? Waktu nikah? Waktu nikah, beda agama masih. Oke, ya kok bisa? Apa Iya. penghulunya siapa di mana? Di Lucu bawah. Pak Munir ini pertanyaannya kok bisa? Ya bisa, Renita itu ngaku mualaf. Ya. ngaku mualaf. Lagian pertanyaannya itu sih. Kurang update. Oh, pertanyaannya gak masuk di akal. Oke, terakhir. Ya, itulah Terus karena- rencananya nanti ini gimana ini? Pernikah ulang atau mau dirembukin kemana? Gitu. Mana Rencananya Pak nikah Her ulang. belum naik minta permintaan. Selama ini kita kan karena beda agama nggak sah. Aku pun merasa itu nggak sah kan. Karena udah setahun aku pun menikah lagi sama dia ini kan. Jadi merasa nggak sah lah gitu. Jadi nikah ulang nanti itu mungkin berapa Ya. hari ke depan gitu. Ayo Karena ini, Pak Her, karena mana rukun Pak Her? nikah itu Belum harus, naik-naik juga. sesama muslim. Rukun nikah itu. Jadi Pak, sarannya nanti selama nanti malam ya, sebelum nikah itu jangan Anjo kok kumpul mau dulu. Jo, naik konjo. Jangan Iya. kumpul campur dulu sama suami, nanti takutnya dosa. Anjo mau konjo. Nah, daripada kita dosa, gitu loh. Iya betul. Iya. Sip. Anjo walau. Nah, mumpung masih nggak ada nih, nanti jangan lupa mandi wajib. Pak Hernya belum minta naik, belum datang dari tadi. Yang ditunggu tuh Pak Her pada banyak minta naik. Kalian mau yang minta naik mau mualaf juga, Bah? Tapi bacaan sholat, Anjo, Anjo kok minta naik mau mualaf ya Anjo? Aku lagi nunggu Pak Her Anjo. Bacaan sholat mah karena saya udah dulunya benar-benar nggak mau ingat gitu. Jadi harus belajar lagi gitu. tapi suami pandai ya, sudah ya. Kalau suami ya rajin sholat, gitu rajin sholat. Nanti kan jadikan imam. Ya. Oh, diam katanya tuh. Iya terkabul. Nungguin Pak Hernya lama. Gitu. Ayo. Terus Masya Allah keluarga ya. gimana Pak? Udah kabar ya, udah dikabarin gitu. Mama, bapak gitu. Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Siapa udah meninggal? Mama, bapak. Bapaknya Ada ya bapak. gitu saya Mbak Mama dengan Mbak ini bapaknya beliau. orang tuanya Mbak Renita. Ya gitu saya Mbak ya Mbak Renita. Boleh cerita dikit Mbak Renita. Bu Rahma diam katanya tuh.
Lanjut. Cerita Aku tuh kosong. gini loh. Ya kan ini sambil menunggu saudara kita yang membalapkan belum naik. Aku gini ya, ketika orang tua meninggal ya, ibu meninggal, sedih banget ya, kayak kehilangan separuh tubuh kita karena kedekatan ya sama ibu iya ibu. Nah, tiap hari tuh nangis bawaannya ya. Tapi kalau saya ingat bahwa semua kita akan kembali kepada Allah dan endingnya dan pada akhirnya kita akan kumpul dengan keluarga yang kita cintai. Itu yang membuat saya terhibur ya, teman-teman. Kalau kita ingat bahwa di Islam itu kelak kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, itu yang menghibur ya kesedihan saya. Ya, saya sedih kehilangan ibu saya ya, karena kami dekat. Sedih. Tapi seperti kata ajaran dalam Islam itu bahwa kita akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi enteng perasaan itu. Bahagia malah ya, kelak kita akan kumpul bersama orang-orang kita sayangi. Gitu Mbak, keadaan saya. Makasih. Aku masih ingat ya argumen surga versus Islam dan Kristen tuh waktu di zaman Zoom ini ya. Zoomnya Zoom FIC waktu itu lagi safari dialog. Aku bawain Ar-Ra'd ayat 23. Satu Zoom hening, terdiam mereka. Apa itu isinya Bang? Arab. Ya itu ya kelak orang-orang beriman di Jannatul Aden akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia kasihi, orang tuanya, pasangannya, dan anak cucunya. Terdiam satu Zoom itu FIC. Karena nurani orang kan nggak bisa bohong ya. Walaupun para terhitung penghujat itu takia Korintus ketika ngomong, tapi kan nurani kan nggak bisa bohong. Betul. Pasti orang tua tuh pasti disayangi banget lah. Anak-anak apalagi, pasangan apalagi. Karena memang nggak dijanjikan di sana tuh untuk begitu, nggak dijanjikan. Iya, dan saya alami loh, sangat sangat membuat kita tenang, sangat membuat kita bahagia, gembira ya, bahwa kelak akan kita ke sana dan akan berjumpa. Itu sumpah, kalau kalian kehilangan seseorang kalian cintai, pasti akan, kalau teringat itu terhibur. Kalau teringat itu kangen mama nih. Itu di dia surga kemarin ngumpul. tuh. Gitu. Kemarin tuh kan Bunda Hesti juga ada ngomong begitu. Pas Bunda Hesti ngomong gitu, saya langsung nangis gitu di sini sendirian di kamar gitu, nangis saja berapa jam. Ada malas ngomong, makan aja malas gitu dengar itu. Karena orang tua kan waktu itu orang tua kan nggak boleh pulang aku ke rumah gara-gara saya kan masuk itu mengikuti gitu kan. Jadi nggak pernah pulang. Jadi orang tua meninggal pun saya nggak tahu. Nggak ada di tempat gitu dua-duanya. Dua-duanya udah nggak ada berarti. Renita. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dua-duanya meninggal pun saya nggak tahu gitu. Jadinya makanya dengar Bunda Hesti kemarin tuh ngomong begitu, saya langsung nangis gitu kan. Langsung menangis itu. Syukurin. Syukurin. Penyesalan pasti belakangan ya Mbak ya, tapi insya Allah ya, dengan masuknya memilih Islam ini, insya Allah kelak akan berjumpa dan kita kekal bersama-sama. Amin. Tapi aku berharapnya yang mualaf-mualaf ini ya, Kristen-Kristen di bawah ini, salah satunya Hanjo, menyadari bahwa Tuhannya itu adalah manusia, bukan Tuhan. Tuhan itu satu-satunya Elohim ya. Yesus itu bukan Tuhan. Semoga Hanjo di bawah menyadari ya. Kalau dia Tuhan, gak mungkin dia menetek, bisa menciptakan manusia tapi tidak bisa menciptakan susu. Kan aneh di situ. Ya Hanjo, pakailah logikamu, pakailah akalmu Hanjo, bukalah hatimu, kau dengar dibebai Hanjo. Tuhanmu bisa menciptakan manusia tapi tidak bisa menciptakan susu. Coba, aneh kan? Susu itu susu itu kecil, bin salah bin jadilah susu, ya kan? Bisa gampang, lebih. Ini apa sih? Air susu atau susu apa ini? Ya susu lah, susu. Lebih gampang membuat susu. Ini enggak, Tuhanmu bisa menciptakan manusia tapi tidak bisa menciptakan susu. Tuhanmu malah menetek. Itu kau pakai ya logika kau ya Hanjo.
Lanjut. Saya ingat kalau Gurunda Bunda bilang, dikit Bunda Rama dikit Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andalan umat, abang yang kami cintai Bang Hendra. Waalaikumsalam Oh iya Paduka, terima kasih Paduka, berkah selalu, sehat selalu. Di bawah ada yang bertanya, ada yang berkata mandi wajib ketika menjadi mualaf itu tidak ada hukum wajibnya. Jadi kita jelaskan ya bahwasanya memang para ulama ada beberapa pandangan terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang menyunahkan, ada yang mewajibkan. Jadi kita ambil tengahnya aja, karena kita meninggalkan keraguan-raguan. Kalau Imam Syafi'i kan menyunahkan sunnah mandi, tetapi ada beberapa kemudian data yang mana Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk mandi pada saat mereka bersyahadat. Misalnya Wasilah bin Asqa, Qatadah, Ukail bin Abi Thalib. Itu mereka diperintahkan oleh Rasulullah mandi. Nah, kenapa kita milih yang mandi? Apalagi seorang wanita, ya tidak menutup kemungkinan wanita yang baru syahadat ini baru-baru haid, atau misalnya lagi sedang haid, atau masih dalam keadaan junub, ya kan? Maka mereka kemudian kita minta untuk mandi. Tak ada masalah di situ. Lagian juga mandi itu kan faedahnya kan bagus, luar biasa. Nah, jadi ada yang mewajibkan, ada juga yang kemudian menyunahkan. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih mandi aja. Mau dia wajib, mau dia sunnah, yang pasti supaya kita tidak ragu ya mandi. Mandi junub aja nggak masalah. Tidak ada kemudian larangan pada saat engkau mensyahadatkan atau pada saat ada orang yang baru masuk Islam. Maka jangan kau perintahkan mereka mandi, kan tidak ada kaidah itu. Ketika kemudian Qais bin Ashim menuturkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW pernah diceritakan, aku mendatangi Nabi, aku ingin masuk Islam. Lantas kemudian Nabi mengatakan, mandilah dengan air dan bidara. Ini kan ada perintah Rasulullah. Nah, selain Sumamah bin Uzzal dan Qais bin Ashim, yang tadi itu, mereka orang-orang ini adalah orang yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk mandi pada saat mereka selesai prosesi syahadat. Kalau Imam Syafi'i kan memang menyunahkan, kecuali orang itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub. Nah, sekarang permasalahannya, apakah kita tahu saudari kita ini lagi haid atau saudari kita ini lagi junub? Kan enggak. Untuk itu kita menjaga kehati-hatian kita, ya kita perintahkan aja mandi. Yang masalah itu kayak Ibes, karena sudah 4 hari tidak mandi. Nah, kalau ada pandangan-pandangan kemudian enggak wajib mandi, loh ada kok, ada riwayah yang menceritakan Rasulullah memerintahkan mandi. Meskipun Rasulullah kemudian tidak menyatakan secara pasti, secara mutlak, bahwa setiap orang muslim wajib mandi ketika dia baru, setiap orang kufur ketika mereka muslim maka wajib. Rasul tidak menyatakan itu emang. Tapi bukankah kita ini umatnya? Ketika kemudian ada orang yang bersyahadat, Rasulullah perintahkan kemudian untuk mandi. Mau terlepas itu wajib maupun itu sunnah, ya kita ikuti beliau. Tak masalah di situ. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Ketika teman-teman kita itu kemudian tidak diperintahkan mandi, itu juga nggak masalah. Karena itu juga ada pendapat dari Imam Abu Hanifah. Tapi saya rasa tidak ada susahnya kalau teman-teman kita diminta untuk mereka mandi, karena ada kaidah yang membolehkan. Ada kaidah yang membolehkan. Yang ada Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan. Memang tidak mewajibkan, itu Imam Abu Hanifah. Tapi kalau tidak mewajibkan artinya kan jatuh ke sunnah. Ya kan? Kalau dia mandi berarti sunnah. Kenapa mengatakan itu? Karena Rasulullah pernah melakukan, pernah memerintahkan. Seperti itu sahabat-sahabat yang di bawah. Ini juga penting sih sebenarnya. Jadi besok-besok kalau misalnya ada yang disyahadatkan, ya silakan aja diperintahkan untuk mandi.
gitu. Mau terlepas itu wajib hukumnya, apapun itu atau sunnah hukumnya, yang pasti adalah lebih baik kalau orang itu sholat menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih raganya. Sama seperti kita umat Islam saat ini. Kita habis bangun tidur, ya kan? Habis tidur, habis kerja, habis ini dan seterusnya. Kita tidak lagi dalam keadaan junub, tidak lagi dalam keadaan selesai haid atau dalam keadaan kena sesuatu yang menurut kita harus mandi. Tapi alangkah indahnya sholat itu, khususnya sholat itu ketika kita bersih. Maka tidak mesti junub, maka tidak mesti harus mu'alaf, maka tidak mesti harus haid baru mandi, baru sholat. Tidak, siapapun boleh. Siapapun boleh mandi. Dan kita umat Islam yang Islam dari lahir adalah satu kenyamanan berisi ibadah kepada Allah. Jangan dalam keadaan kita itu ragu, mana tahu tadi ini kita ada najis, mandi apa salah seperti itu? Tidak. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan gitu ya. Jadi ada ulama yang mewajibkan, ada juga ulama yang menyunahkan, tapi tidak ada ulama yang melarang. Nah, itu poinnya. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan dilanjut. Palu basah dulu, Dinda Her. Bang Hernya belum minta naik, Bang. Pak Her minta naik, minta permintaan. Pak Her. Ini sudah ada. Bang Pak Her sudah ada Hendra. di tengah-tengah kita. Oh, sorry. Palu basah, bangku palu basah yuk. Palu basah. Iya, Masya Allah. Gue udah mandi, ya ampun gue udah mandi. Belum. Iya, Belum. tapi kan cuma kepala aja yang dibasah-basahi. Iya, Iya, kemarin betul, Bang. pagi. Gue udah mandi kemarin pagi. Kan? Jorok kali kau. Ayo, Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Her minta naik, Pak Her. Oke, sebentar ya, Ito ya. Untuk teman-teman yang mau gabung di Telegram API, Apologet Islam Indonesia, silahkan masuk ke profil VT-nya, dan di situ di bio ada link, silahkan diklik. Nah, nanti tunggu informasi selanjutnya. Dan di Telegram itu tidak bisa komen ya, hanya untuk menunggu informasi-informasi selanjutnya untuk bukan pembuat pembagian ya, tapi nanti kita di situ ada souvenir, ada kartu nama, tanda pengenal, ada pendaftaran melalui situ juga. Nanti banyak hal-hal informasi yang ada dalam situ. Jadi masuk aja dulu di situ, terus tunggu informasi selanjutnya, dan nggak perlu dipantengin banget lah. Yang penting dikasih notifikasi seperti itu teman-teman ya, semuanya ya. Iya. Silakan Pak Hendra. Pak Heru udah minta permintaan belum? Kalau udah Pak Her, belum. Santai aja Pak Hendra. Mbak, mungkin ada yang mau naik, aku turun. Enggak. Di situ aja Mbak, enggak apa-apa. Oke lah. Nanti biar aku yang nurunin siapa-siapa gitu. Belum ada yang minta permintaan, yang Pak Hernya dulu. Yang minta permintaan banyak, tapi kita utamakan Pak Her dulu. Pak Her, mau Ustadz Alif langsung ngalah dia. Ini ada Pak. Oh, adanya Pak Hen ya. Pak Her, ayo Pak Her minta permintaan. Bunda Esti aja turun ya lah. Turun aku. Ciu. Bunda Rama turun katanya. Turunin Bunda Esti ya. Pak Her minta permintaan, ini Pak Hendra, bukan Pak Her. Oke, lama juga nunggunya. ini Pak Heru. Oke, Pak R. Iya. Ya, gimana? Oke. Orang rumah udah ready, udah ada? Ini masih di jalan. Oh, belum nyampe juga? Karena dari toko ke rumah itu kalau nggak macet sekitar 35 menitan. Oh, lama ya. Pak Har. Apa, tunggu aja nggak apa-apa. Jangan suruh cepat-cepat nanti Pak Har. Oke, mungkin sambil menunggu orang rumah, Gurunda mau kasih pencerahan kepada yang jomblo. Silakan Gurunda. Lampu pencerahan.
Kasih pencerahan kepada yang jomblo. Sebentar, kalau on cam nggak apa-apa ya kalau pakai masker ya? Iya, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Kalau kata-kata dari aku buat yang jomblo, ingat, jodoh sudah ada yang ngatur. Kalau kau belum dapat jodoh, berarti kau susah diatur. Hahaha. Ya kan ya? Jodoh sudah ada yang ngatur. Kalau kau belum dapat jodoh, berarti kau susah diatur. Host, udah makan host? Belum. Iya jangan makan ya, nggak makan aja kuat kali. Apalagi udah makan kau. Aktif sekali di sini ya. Jomblo berkarat. Itu udah dibagikan ini teman-teman, mungkin ada hal yang ingin diketahui terhadap saudara Her sebelum beliau bersyahadat, ya, faktor apa yang kemudian menyebabkan pingin mualaf gitu, dan ada apa dengan agama sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya seperti itu sambil menunggu istri beliau. Iya, Pak Er, aku mau nanya boleh? Ya baik, kalau bisa dijawab. Oke, coba. Pasti bisa diam dulu. Itu kan barusan ditanya sama Guru Zuma. Silakan. Kan Bang Juma ada melempar. Ada yang mau ditanya kan, kata Bang Juma terakhir kata-katanya. Mungkin Bang Er mau nanggapin perkataan Bang Juma, silakan. Nyanyi kurang nyimak gimana sih? Kurang dengar Bang. Oke. Nyimak buyar langsung tadi, padahal udah tahu tapi dengar suara bosnya. Silakan Gurunda, seperti apa tadi? Mohon maaf Gurunda dan Baik. Iya, faktor yang menyebabkan, faktor utama yang menyebabkan ingin meluk Islam, dan faktor utama yang menyebabkan ragu sehingga meninggalkan agama sebelumnya. Saya rasa teman-teman di sini juga pada pingin tahu. Silakan Bang, kalau nggak keberatan sih ya. Ya baik, saya jawab. Jadi begini, saya memang kalau saya memang besarnya orang tua saya Manado. Cuma saya di saat saya kuliah, saya udah dapat pendidikan beasiswa di UGM. Jadi begitu saya bergaul dengan teman-teman yang notabene-nya Islam, saya mempelajarin kok beda ya. Sementara kan kalau di kami kan ada Tuhannya kok kelihatan bisa disalib. Sementara ini yang saya baca, ada teman kemarin ngasih saya pelajarin, coba kamu baca, ada satu buku tentang pedoman. Aku mau pelajarin, awalnya cuma coba pengen baca gitu. Begitu baca kok kayak pengen tertarik, tahu banyak. Jadi di situ aku belajar sampai aku terangkat menjadi aparatur negara gitu, terus mempelajarin dan bergaul di lingkungan itu terus. Nah di situ kok kayak pengajaran yang aku baca ini kok kayak nyangkut ke hati. Nah semenjak kejadian itu kayak pulang Natalan, awalnya masih di Jawa tuh masih pulang, akhirnya udah mulai 2 tahun 3 tahun udah nggak pernah balik lagi. Nah di situ aku udah mulai gitu. Masya Allah ya, kalau kita memakai akal, dalam Al-Quran kan selalu Allah berfirman, ya kita disuruh berpikir, berakal, pergunakan akal. Nah inilah kalau mempergunakan akalnya pasti akan mempertanyakan ya, kok begini dan begitu, akhirnya apa? Memilih untuk mualaf. Masa Tuhan dipaku sih? Masa Tuhan mati? Kan banyak pertanyaan muncul. Masa Tuhan dilahirkan sih? Ya, kalau Tuhan itu harus mati nebus dosa, di mana kemahakuasaannya?
Nah, kalau dia bilang merendahkan diri, kok Tuhan merendahkan diri? Memang Tuhan harus mengalah untuk manusia? Kan enggak. Dia menciptakan manusia kok, dia menciptakan segala-galanya. Kok harus mengalah dia untuk tunduk kepada manusia, harus ikut menjadi manusia. Harus merendahkan diri. Iya, aku diam. Lanjut. Bagus Bu. Ini zolim kali netizen ini. Ini sepak bola sama Bu Rahman. Mana di situ dia mati. Bang Her, udah berapa lama ragu kepada kekristenan, Bang? Gimana? Udah berapa lama ragu kepada kekristenan? Dan udah berapa lama? Apakah sebelumnya mempelajari kuliah Islam aja, dulu? aku meninggalkan gereja itu mulai dari kuliah tuh. Aku kuliah aja udah 4 tahun lebih. Terus jadi aparatur negara udah hampir 8 tahun lebih. Karena bukan apa juga. Tadi kan Pak Juma bertanya apa yang membuat ragu. Aku tuh mana ya? Aku mulai belajarin dari Alkitab itu. Di Alkitab di Perjanjian Lama itu ada 23.214 ayat. Di Perjanjian Barunya itu ada 31.171 ayat. Tidak pernah ada yang menjelaskan di situ Yesus adalah Tuhan. Betul, setuju. Terus kalau di gereja tuh pernah nggak sih bilang Yesus itu utusan gitu? Kalau pendeta kan biasanya ceramahnya mungkin Yesus Tuhan, tembus dosa gitu kan. Tapi pernah nggak dia bilang pendeta itu bahwasanya Yesus itu utusan gitu? Enggak. Yesus itu adalah Tuhan. Kalau di Bapak juga kan pelayan. Terus kalau kita pun tanya sama tanya juga pasti jawabannya kalau dipakai secara logis nggak nyampe kita imanin. Ya juga ya, nggak mungkin juga ya pendeta membawakan Yohanes 17 ayat 3. Ada bubar nanti jemaatnya. Nah, kalau saya rasa mungkin kalau nanya pun dimarahin. Nggak boleh nanya. Cuma aku mau tanya sama Pak Juma tuh. Silakan, Bang. Apa kalau aku menentang orang tua, apa aku menjadi anak yang gimana, durhaka ya sama orang tua? Ya, tadi kita sudah membacakan dalilnya bahwa kalau kita menentang dalam hal akidah itu tidak dihitung durhaka oleh Allah. Karena Allah mengatakan dengan jelas, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Ini perintah. Fala tuti'huma. Jangan kamu mentaati. Jangan. Itu perintah dari Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu. Kalau keduanya mengajarkan kamu untuk meninggalkan aku, menyembah kepada yang lain tanpa ilmu, fala tuti'uhuma. Jangan kamu taati ibumu, jangan kamu mentaati orang tuamu dalam hal itu. Tapi dalam hal yang lain, wasahibuhuma fid dunya ma'rufan. Perlakukanlah keduanya dengan cara yang baik. Perlakukanlah keduanya dengan cara yang hikmah. Pergaulilah mereka dengan santun. Perlakukanlah mereka dengan sebaik-baiknya. Wasahibahuma. Cintailah mereka. Dekatilah mereka. Sahib.
Artinya ya kita tidak bisa kemudian mendurhakai dalam hal ketaatan terhadap perbuatan hubungan ayah dan ibu, dan kita juga tidak bisa mentaati mereka dalam hal akidah. Poinnya kemudian adalah, apakah ketika kita membangkang terhadap perintah untuk menyembah kepada Tuhan mereka itu durhaka? Tidak. Bukan. Fala tuti'huma. Bukan. Itu adalah justru mengikuti instruksi dari Allah. Jangan kau mentaati mereka. Justru dengan kita tidak mentaati mereka, itu bagian dari apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufan. Memperlakukan mereka dengan cara yang baik, menolak mereka dengan cara yang baik. Karena Tuhan menggariskan itu. Wasahibuhuma, dekati mereka dengan cara yang baik. Cintai mereka, sayangi mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi apakah ada unsur durhaka? Tidak sama sekali. Ketika kita menolak, cara menolaknya apa? Pertama, menghindari untuk selalu bersama. Dalam arti kata untuk serumah. Hindari itu dulu. Ketika mereka selalu memaksa kita untuk kembali ke agama sebelumnya. Jadi tidak ada kedurhakaan. Lain cerita kalau misalnya kita kesal terhadap orang tua karena kita dipaksa terus sehingga kita kemudian membentak, memaki dan seterusnya. Nah, itu bisa jatuh tidak memperlakukan mereka keduanya dengan cara yang baik. Artinya bias daripada ajakannya mereka kita masuk ke agamanya berimbas kepada hubungan-hubungan yang lain, itu bisa durhaka. Untuk itulah sekali lagi saya katakan, saudaraku, ketika kita sudah menjadi seorang muslim, maka pokok yang paling utama adalah akidah. Orang tua, kata Allah, atiullah wa atiur rasul, kita mengikuti keduanya. Tetapi kaidah ada yang mengikat, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Islam dalam kaidahnya, bahwa Allah ridha kepada kita ketika kedua orang tua kita ridha. Ridha Allah wa ridal walidain. Lalu bagaimana kaidahnya ini? Nah, ini bukan terkait dengan masalah tauhid, akidah. Kita mencintai Allah. Kita dituntut untuk mencintai kedua orang tua. Dan ketika kita beda keyakinan, ridallah wa fi ridal walidain itu tidak berlaku. Orang tua kita boleh tidak ridha karena kita menyembah kepada Allah. Makanya ada perintahnya fala tuti'uhuma. Kita tidak butuh lagi keridaan kedua orang tua terkait dengan akidah. Tidak butuh lagi. Kenapa? Karena kita sudah beda keyakinan. Karena ada ikatan yang kemudian mengatur kita. Makanya watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini jelas itu. Kita harus berpegang teguh kepada tali agama Allah. Dan kita sebagai muslim tidak boleh kita bercerai-berai. Untuk itulah kita harus menyatukan tekad bahwasanya ketika kita sudah menjadi muslim, perintah Al-Quran, jangan kau mentaati kedua orang tuamu ketika mereka keduanya mengajak engkau menyembah selain daripada aku. Tetapi selain daripada itu, wasahibuhuma, perlakukanlah mereka dengan cara-cara yang baik. Seperti itu Bang Her. Itu yang ingin saya sampaikan, itu berdasarkan terhadap Al-Quran surah Luqman ayat 15. Silakan, mungkin sudah ada. Aku tuh bertanya begitu Bang, karena tadi waktu ibu sempat, aku kan dari kecil tuh diberi kasih sayang sama terutama ibu. Ibu tadi dengar dengan bahasa itu, apalagi bapak yang agak keras, dia ngomong begitu kamu pindah, kamu dibuang dari anak kamu, kami bukan orang tua kamu lagi. Makanya saya bertanya, apakah saya durhaka kepada orang tua saya? Iya, itu bukan kategori durhaka, saudaraku. Karena itu sudah kaidah fala tuti'uhuma. Jangankan kita yang manusia biasa, Nabi aja berpisah dengan anak-anaknya. Nabi aja berpisah dengan anak-anaknya. Begitu juga seorang nabi berpisah dengan orang tuanya. Itu biasa itu dalam kehidupan. Nah, sekarang yang patut kita syukuri adalah, coba saudara saya bayangkan, kalau orang tua mati dalam kekufuran, lalu kemudian kita juga mati dalam kekufuran.
Anak-anak kita juga mati dalam kekufuran. Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kita, orang tua kita, anak-anak kita ke dalam neraka, kekal di dalamnya bersama-sama. Nah, ini dirimu sudah menjadi seorang mu'allaf dalam keluarga yang begitu gelap. Tiba-tiba ada sosok di antara anak-anak dari kedua orang tua ini membawa terang, membawa cahaya dalam rumah tangga. Apa artinya? Ada asa di sana, ada harapan bagi kedua orang tua kita untuk mendapatkan hidayah. Apa itu? Ada anaknya memulai untuk melangkah mendapatkan hidayah. Artinya lingkaran tadi itu sudah terpecah. Kegelapan tadi yang menjadi lingkaran dalam rumah tangga itu tiba-tiba mendapatkan cahaya, meskipun mendapatkan tantangan dari orang tua. Yang mana itu adalah merupakan sesuatu yang merupakan satu hal yang pasti kita akan alami. Pertentangan, kebencian, permusuhan, diingkari, dimusuhin, diusir dan seterusnya. Bahkan tidak jarang yang dianiaya, dipolisikan, ya, karena saya alami di lapangan, dipolisikan, dianiaya, dia benar-benar disiksa secara fisik. Itu pernah saya alami, sering saya alami di lapangan. Saya temukan pola-pola seperti itu, keadaan kejadian seperti itu. Ada. ATM rekeningnya diblokir dan seterusnya. Ada banyak keadaan-keadaan seperti itu. Jadi ini adalah hal yang memang merupakan bagian daripada perjalanan hijrah dari kufur menjadi seorang mukmin. Itu pasti tuh. Jadi apa yang menjadi kemenangan kita? Kita mampu menjadi pembawa cahaya dalam rumah tangga. Kita menjadi cahaya buat anak-anak kita. Bayangkan, kita punya anak misalnya nih. Orang tua kita masih kafir, masih kufur. Ada anak-anak kita kemudian menjadi penghafal Quran, menjadi seorang muslimah yang baik, menjadi tokoh agama Islam yang kelak kemudian mengharumkan nama orang tuanya, termasuk kakek neneknya. Tidak menutup kemungkinan dari doa-doa mereka, orang tua ini bisa menjadi seorang mu'alaf, dilembutkan hatinya. Maka tugas kita setelah kita menjadi seorang muslim, mengajak istri, mengajak anak-anak kita menjadi seorang yang taat beribadah kepada Allah. Doakan kedua orang tua supaya dilembutkan hatinya, supaya mereka bisa menerima keadaan ini, yaitu mereka harusnya menjadi taat kepada yang menciptakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kenapa? Ya, hidayah itu milik Allah. Kata Allah, ketika hidayah itu sudah datang, tidak ada yang bisa membendung, tidak ada yang bisa kemudian menghalangi hidayah itu ketika dia sudah datang. Ketika hidayah itu sudah Allah tunjukkan kepada seseorang, sekeras apapun hati orang itu menolak kemudian Al-Quran, menolak kemudian Islam, tapi kalau dia Allah sudah mengatakan terimalah Islam itu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Wa idza aradallah biqaumin su'ah fala muraddalah. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada yang bisa menolak ketika kemudian Allah sudah menginginkan perubahan terjadi pada seseorang. Meski Allah mengatakan Allah tidak merubah keadaan suatu kelompok, ya, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Nah, untuk itulah kemudian kewajiban kita memberikan pencerahan pada sisi di mana mereka sudah melembutkan hatinya. Diamkan saja orang tua ngamuk, biarkan, itu wajar. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sama seperti kita sebagai orang tua, anak kita kemudian murtad misalnya, na'udzubillahi min zalik, pasti kita berduka, pasti kita marah, dari daging kita pindah keyakinan, pasti kita ngamuk. Tetapi tetaplah tersenyum, karena Allah memberikan ruang untuk kita berdakwah kepada kedua orang tua, mengajak mereka untuk masuk ke dalam ajaran yang benar. Itu sudah terbuka lebar, karena dirimu, saudaraku, sudah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Ini loh, setelah saya muslim, ini loh kami, anak-anak kami. Perlihatkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang damai, teduh, dan bisa membuat siapapun di dalamnya menjadi nyaman. Saya kira begitu, saudaraku. Silakan.
Berarti kalau di saat aku tuh jadi muslim, kan aku harus sunat. Maaf saya nggak dengar tadi, silakan Anda bisa diulang. Di saat aku jadi muslim, otomatis kan aku harus sunat gitu kan. Iya, betul, betul. Iya. Karena perintahnya di dalam Al-Quran, ikutilah ajaran millah yang Hanif, Abraham alaihissalam atau Ibrahim alaihissalam. Kita harus mengikuti. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim adalah bersunat. Sunat itu berkat. Oleh keturunan mula, manusia di bumi akan mendapatkan berkat. Nah, kita akan diberkati ketika kita itu disunat. Ya, kita menghilangkan kenajisan pada diri kita. Kita akan diberkati. Orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang tidak diberkati, orang yang disumpahi oleh Allah. Orang yang tidak bersunat itu, baik di Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab terdahulu. Misalnya di Kejadian 17:14, barang siapa di tengah-tengah kamu ada yang tidak bersunat, maka lenyapkanlah dari di antara bangsanya, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Saking marahnya Tuhan. Belum lagi di dalam Yehezkiel 44, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Tuhan mengatakan segala dosa yang pernah kamu lakukan, pelanggaran yang pernah kau lakukan, wahai Israel, dosa yang paling membuat aku murka adalah engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Dosa, semua dosa yang pernah kamu lakukan, yang paling aku tidak suka adalah memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Betel, bait suci. Makanya di dalam Yehezkiel 4:49 haram hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait suci. Kalau gereja kan mohon maaf itu bukan kategori bait suci. Nah, lalu kemudian di dalam Yesaya 52 nomor 1 bahkan disumpahi, Yerusalem nggak boleh masuk orang ke tempatmu. Orang-orang yang tidak bersunat tak boleh masuk ke Yerusalem. Karena mereka dianggap najis. Nah, di Wahyu 21:27, orang najis tidak ada tempatnya di surga. Tak boleh. Orang yang berkulub di neraka, kulubnya dibakar. Tak bisa masuk surga mereka. Nah, itu dalil Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu menceritakan itu. Nah, kenapa kemudian Yesus mengatakan waspada, 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 waspada? Karena akan ada ajaran yang datang mengenakkan di kuping, tetapi membinasakan untuk selamanya. Jangan engkau menyunatkan hatimu, menyunatkan dirimu. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kata siapa? Apa pernah Yesus mengatakan itu? Kalau kau sunat, aku tidak berguna bagimu. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tapi ada yang berani mengatakan, kalau kau tidak sunat, Yesus tidak berguna bagimu. Ya dende, kalau kau sunat, Yesus tidak berguna. Sementara Tuhan mengatakan apa? Barang siapa yang tidak bersunat, lenyapkan dari sebangsanya. Apa itu lenyapkan? Bunuh, matikan, lenyapkan, habiskan, lenyapkan. Itu perintah. Kejadian 17 nomor 14. Sekarang yang mau ditaatin ini siapa? Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya orang Roma? Gitu, begitu saudaraku. Jadi kaidah-kaidah diskusi apologet itu memang kayak begitu. Dimaklumi aja lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kalau mau sunat silakan hubungi rumah sakit terdekat atau temannya dokter atau siapa gitu. Ya, nanti nggak apa-apa kok disunat itu. Guruna, emang Pak Her umur berapa sekarang kira-kira? 17 tahun. Bohong. Saya Pak Her? udah 42 kan. 42. Sakit banget itu disunat umur 42, Pak Her. Semangat. Sakit banget serius. Aduh, kores kayak digigit semut ya. Gak begitu sakit, cuman digigit. Kayak digigit. Cuman kayak digigit semut, tapi satu kontainer. Dia di bius lokalnya itu 14 kali suntikan, jadi tek 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 gitu. Enggak. Sekarang katanya ada surat laser, sekarang udah nggak Laser sakit. loh. Buktinya kemarin tetangga saya itu kebesokannya langsung kerja.
Nggak sakit katanya. Pak Munir nggak tahu sama Bunda Rahma ini. Itu kalau 40 yang di laser itu dia si kelaminnya itu diinfus dulu. Itu malah 52 umurnya. Diinfus dulu dia. Yang ada itu ini kan biasanya kan diinfus di tangan. Nah, ini tuh di bagian itunya kalau laser. Kores. Yang ada tuh bisa pilih model. Kalau itu lasernya sebentar. Pak Her bisa on cam nggak sambil nunggu istrinya, Pak Her? Langsung bisa pakai ini celana cepet laser tuh. Bunda Rama, diam dulu. Pak Her, bisa on cam nggak sambil nunggu istrinya? Sama juga ya nunggu istrinya udah. On cam, Pak Her, on cam. Buka kamera terus simpan. Atau bisa juga satu-satu syahadatnya nanti. Buka kamera terus simpan dia. Lama juga kita nunggu istrinya, setengah jam. Pak Her monitor, Pak Her. Dengar. Di bawah banyak orten minta naik. Mungkin boleh on cam, Pak, sambil kita nunggu istri. Ya ini aku kembali ke Bali apa ya? Ya nggak apa-apa kan, yang harus pakai masker kan anaknya. Kalau Pak Her kan nggak masalah, jadi nggak apa-apa buka masker, buka open cam aja. Nanti saya temenin, open cam, nanti saya temenin. Maksud saya ini apa? Maksud itu kameranya dia miring ya. Aduh, Pas 12 sama aku bang. Tahu setelan kameranya, kasih tahu dulu. Kasih tahu Bang Kores. Pakai bes sama kita mukanya. Gimana? Nggak bisa nggak tahu caranya open cam. Buka kamera, itu kan ada gambar kamera. Ini aku bantu nih. Nih bukain ya. Nanti Pak terima. Nah itu, ayo dibuka dia, ditekan terima. Nah simpan. Udah selesai. Itu. Bang Ibes, muka kita sama. Udah Pak Her. Oh, itu Sidik. Bang Sidik, Bang Sidik. Bang Sidik, nongol sebentar doang. Kelihatan Bang Sidik. Ini aduh. Open cam. Open cam ini ini gimana? Apa sih ngomongnya? Ada bang. Bisa Pak on cam, Pak? Bisa bang. Coba klik profil Anda, terus klik ada gambar kamera, itu diklik aja nanti. Udah ini kan ada mic, ada kamera, ada ya. Ya itu kamera samping mic kan kamera, buka terus simpan. Nah itu ya pas aku buka kan ini ada. Nah, Bang Her, dengerin dulu ya, jangan ngomong dulu. Halo, dengerin dulu. Diklik foto Bang Her, diklik sendiri foto Bang Her. Habis itu nanti ada keluar yang opsi ada 3 di atas, yaitu memutarbalikkan kamera dan ada gambar kamera, ada juga gambar mic. Nah, yang abang buka itu adalah gambar kamera yang di perbeden, yang ada garis stripnya gitu. Itu yang abang colok. Begitu gambar abang udah keluar, muka abang udah keluar, itu langsung saja diklik simpan. Kalau belum kelihatan, abang buka ini, abang pencet yang putar balik kamera itu. Silakan bang. Ya ini lagi. Buat netizen kasih semangat Bang Hernya. Semangat. Semangat Bang Her. Ini aku tekan simpan. Tapi kenapa nggak mau kebuka ya? Nggak mungkin bang. Aku harus refresh dulu jaringan. Refresh dulu. Ya? Coba. Wih orang ganteng. Coba di on cam Bang Her. Ya ini di on cam. Wow, pada open cam. Aku juga. Wah, enggak ribu. Gurunda semua, yuk open cam yuk. Gurunda open cam katanya Gurunda. Kata Pak Hen lo bukan aku. Bunda Rama open cam juga, Bunda Rama. Ayo Pak Her on cam. Gimana ini ya? Kok agak naik ke atas? Kayak ini ya. Ya.
Ayo dong, udah 30 menit lebih kita nunggu, udah setengah jam Bang lebih. Hendra, Sidik, Ibes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma bisa sejenak open cam karena biasa sebatang. Sama, aku juga lagi sebatang. Balikin dulu ke belakang kali ya. Nah, ini jadi yang ini HP standby, ini HP Safari. Ini HP Safari nih. Itu Pak R, teleponnya bunyi. Wah, jangan nanti aku juga pakai kacamata ya Pak Hen. Hen. Pak Hen ada tongkat. Pakai tongkat Pak Hen. Aku juga agak bingung sebenarnya ya. Ini aku sambil ngobrol ya. Kenapa orang tua yang beragama Kristen itu marah gitu sama anak-anaknya yang mualaf atau mualafah? Kan nanti di sorganya kan nggak jadi orang tua dan anak juga gitu. Di sorganya kan masing-masing. Kenapa marah? Ya marahlah. Aku udah besarin kau, aku udah lahirin kau, aku mengandung kau. Tapi begitu kau ini kau malah pindah agama, kau bikin malu orang tua. Lah emang kalau pindah agama pindah planet gitu jadi nggak ketemu lagi? Kan masih. Kan masalah nggak ketemu bikin mal. Oh, jadi mendingan berzinah daripada pindah agama ya? Ya begitulah mungkin. Rata-rata orang yang diusir di rumah tuh, 1 minggunya pasti disuruh balik. Lama juga nunggu Pak R nih, tadi nunggu di bawah lama, sekarang Jadi di aku atas tuh lama. pengen ngasih argumen gini. Jadi kalau misalnya kamu pindah agama anakku yang kukasih, kamu bikin malu keluarga. Ya tenang aja sih mau orang di sorga juga kalau di Kristen kan masing-masing kita cerai jadi orang tua sama anak. Slow lah. Gitu harusnya. Pak Her gimana Pak Her? Udah bisa on cam Pak Her? Oke, teman-teman di agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ini stylenya Sidik kalau lagi debat. Jadi jawab Sambil baca data. Ini kacamatanya Sidik ini tapi buset ya pusing pala gua. Berapa minnya itu? Nggak tahu nih kayaknya minus nih sama sekalian otak kayaknya nih. Itu minusnya 37 kayaknya. Aku mau tebak-tebakan boleh nggak? Nggak. Itu Bang Sidik itu umurnya itu 80. Kan nggak boleh. 80. Enggak. Bukan 38 umurnya itu. Betul nggak Bang Ibes? Siapa Sidik? Nah. Di atas gua setahun. Emang lu berapa, Bes? Hah? Apanya? Tingginya? Emang lu Tingginya di berapa? atas setahun. Gua 21, Kan dia 32. 22. Gaya lu 21. Masa lu 21? Gua aja ini udah 43, masa lu 21? Gaya lu kores 43. 43 serius? Lu nggak Bang Kores ya? Masih kayak ini ya? Kelahiran 80 coba 80 90 10 20 20 2010 iya bener 43. Oh, bukan ini apa Ricky, bukan di Instagram tapi Telegram. 84. Kores awet muda. Alhamdulillah iya Ukti. 84 Bari kira-kira masih mungil lah. Masih lucu-lucunya. Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ada Anjo, Barenita, mohon maaf saya turun dulu ya. Oke. Gimana Pak Her? Udah bisa Pak Her? Lama betul Pak R-nya. Biar aja nanti tunggu istrinya Ya sekali. mudah loh, open cam itu mudah loh Mana si maksudnya. Anjo kirain Mas mending kelarin Pak Her dulu Kenapa deh. Ukti Renita diturunin? mau diskusi biar ini habis pada diam-diam sementara YouTube jalan. Oh ngono. Aja. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Selamat malam. Waalaikum. Dok, gua nanya Dok. Halo.
Halo. Do, Bang nanya Do, Suma. langsung aja ya Do ya. Kita langsung aja Do. Kan lu pengen ngebaptis orang. Kalau misalnya lu berhasil ngebaptis satu muslim, dapat berapa juta? Pajero. Ya elah, kami Oh, nggak iya, iya. gitu juga sih. Nggak dapat uang ngebaptis ini. Enggak, maksudnya bukan kayak gitu. Terus nanti juga. yang bayarin biaya listrik gereja siapa? Ya Tuhan tolong, ampuni anak ini ya Tuhan. Halo Bang Suma. Bang Juma udah live Oh, on sakti cam. Gurunda. Gurunda Pak Endra on cam. Bang Suma apa kabar? Sehat? Itu katanya mau dibaptis Gus. Mute-nya Gurunda. Ini Gurunda nggak pulang. Di mana Bang? Di hotel ya? Masih loh. Keren, oi. Masih Di hotel. masih Ini di Gurunda nggak pulang-pulang nih Gurunda nih. Kok sulit move on ya? Kayaknya dibeli deh di kamar. Gurunda Berat. Oh, apa Bang Hendra beliin buat Gurunda ya satu kamar biar nggak pulang-pulang. Hotelnya ini sudah aku beli. Masih di hotel, gak pulang-pulang. Kelihatan nggak pantai ini? Pantai. Kelihatan. Pantai. Kelihatan. Mana? Itu air kores tuh, mata lu picek. Lampu semua? Itu air kores warna biru. Ya Allah ya Robin. Hah? Astagfirullahaladzim Ini, lah. ini akibat gara-gara teman-teman ke Makassar 10 hari. Begitu rindu langsung sini lagi aku. Masya Allah. Coba Besok Gurunda pagi tunjukin berharap- lautnya yang mana? Lautnya. Itu lautnya. Tuh laut tuh. Tuh. Masa nggak kelihatan sih? Sama kores gak kelihatan Gurunda, sama aku Tuh kelihatan. Oh, Masjid yang Terapung, hitam-hitam ya. Oke, siap. Aku kira tempat taman. tempat kita sholat di pinggir pantai Masjid Terapung tuh. Oh iya, Masya Allah. Tempat kita ngopi di sana tuh. Kapan lagi keulangnya Gurunda ya? Tadi kata Bang Juma, hotelnya udah dibeli Bang Juma. Berarti kalau aku ke Makassar tinggal nyebut nama Bang Juma aja ya. Iya, ditinggal di gunung di atas sendiri. Mana sih katanya? Aku tanya waktu itu. Alhamdulillah. Wah, udah on cam. Masya Allah. Itu tapi kebalik. Otomotifnya dinonaktifkan. Rotasi. Mungkin turun dulu baru naik lagi baru open cam lagi kali. Biasanya memang seperti itu. Rotasi HP-nya dinonaktifkan. Oh, ini. Gurunda. Ya, gimana Denda? Turun lagi dulu baru lagi gimana? Iya, silakan turun. Anak hilang. Ingat ya, baju kotak-kotak 4 lembar ya. Selimpit. Jangan pulang ke Manado kalau lupa. Kenapa dengan bajunya Gurunda, baju Bang Juma diambil sama Sidik? Iya, aku suruh laundry dia di Manado, habis itu kirim kembali. Halo, malam Bang Suma. Kutu air ada di sini. Oh iya. Kutu air. Ada. Cicak Sahabat kebon. saya. Ah. Setia juga anak ini. Kan dia mau baptis Bang Juma. Enggak dilarang Ya sama mertua. elah, kalau Bang Suma mau sih. Duh, masa aku sendirian di atas, wah bahaya nih. Nanti diserang bareng-bareng lah. Naikin Hanso lah Bang. Si paling diserang lu. Serang apa sih? Diserang. Kita mengasihimu disentuhin aja udah loh. tumbang. Ayo Aldo on Sehat cam Bang juga Aldo. Suma. Aldo on cam. Belum bisa on cam nih Bang. Nggak tahu juga, aku udah coba. Tadi aku ngetes tapi nggak jadi juga nih Bang. Gimana mau ngebaptis orang follower belum 1000? Ya, Pak Her. Bang Zul, karena kebetulan istri saya masih di jalan, apa boleh satu-satu aku dulu, mungkin begitu dia nyampe baru gantian. Kasihan Enggak apa-apa, Bang Jumanya ditunggu aja nunggu. Bang. Enggak apa-apa, enggak. Emang ini kerjaan kita kok. Enggak apa-apa. Enggak, jangan Om. Tapi bolehlah satu-satu, gak apa-apa. Boleh aja ya Gurunda ya, satu-satu ya Gurunda.
Bisa juga. Tapi Iya. kalau masih lama, kalau nggak lama lagi nggak apa-apa. Pak Her, coba estimasi berapa lama kira-kira? Masalahnya itu kan di jalan. Jadi kalau dalam perjalanan aku tuh bingung berapa lama, takutnya dibilang kayak tadi setengah jam ternyata belum nyampe. Barusan kan nelpon. Itu masih di jalan. Lagi mampir bentar katanya. Lagi beli apa mungkin. Nah itu coba diestimasi aja. Sejam ada nggak sejam kira-kira? Tadi kau bilang estimati, kau memang jahat kali, Kores. Kau doain aku mati. Estimati, namanya Makan? Ukti kan. Iya, Hesti. namaku Hesti. Kau doain mati. Hesti Bokir kan? Aku Mana Hesti ada, mati kau doain beda. aku mati. Wah, Kejam kali kau, astagfirullah. Kores. Ya Allah. Turunin bunda. Ukti Hesti Iya, aku sepak gua nanti. kalau meninggal 3 kali 1 loh. Aku sepak kau nanti, Ares. Kau doain aku cepat mati. Apa tadi? Hesti mati. Iya, katanya estimati, Bang. 2 kali dia ngomong Apa gitu. Estimasi. Mana ada estimasi kau bilang. Disiapin nih 3 kali 1 mau. Dasar. Berunda. Gimana Dinda? Tadi Pak Her katanya mau syahadat satu-satu. Gimana tuh menurut abang? Ya kalau bini masih lama nggak apa-apa, sadat aja dulu. Bang Juma pakai hitam-hitam mau ngelayat siapa, Bang? Kores. Bang Juma emang bajunya hitam semua. Oh ya, Tahu. nggak pernah ganti. Sering ngatain gue Kayak ini. nggak pernah mandi. Yang ngatain gue selalu itu aja bajunya tuh, Bang Zuma tuh. Lah. Buktinya. Emang kenapa kalau Gerunda itu aja? Batman juga itu aja bajunya. Ya. Bang Juma, bajunya itu aja tetap ganteng, lalu kelihatan. Kelihatan nggak mandi. Kelihatan nggak Pak mandi. Her 1 jam nyampe nggak kira-kira atau lebih? Coba Pak Her estimasi. Kalau ke Magelang kan, kalau dari tempat itu kalau dia nggak macet biasa itu 35 sampai 45 menit kalau nggak macet. Tapi kalau macet ini kan malam minggu, otomatis kan jalan lagi padat. Apalagi kan dia bawa mobil gitu. Oke. Mobil. Oke, Gurunda 1 jam nunggu supaya berdua barengan mau? Kalau 1 jam? Atau ini aja, sadat aja dulu. Oke, kalau gitu. Ya wes tuh, yuk gas. Sambil open cam aja, Her. Sambil open cam aja, nggak apa-apa. Buka masker, open cam, silakan. Sial, tiap naik ada yang syahadat, kasihan deh. Gondok dia. Bukan kayak gitu ya, aduh. Tapi kenapa ya aku di sini kok yang komentar selalu ngeri-ngeri ya. Oh ya, anggap aja pikul salib Ada yang tuh. mau disampaikan. Aduh, masih miring Pak Her. Tambahkan Gimana ya? saldo. Ya bang. Ini bagus nih kameranya. Gimana modelnya supaya kayak gitu ya? Ingin rasa. Rotasi, Bang Juma. Kameranya rotasinya itu belum dinonaktifkan. Nggak bisa loh. Aku bisa. Rotasi, Bang. Kamera abang rotasinya itu diituin. Gitu. Oh, kirain orangnya yang ngebalik tadi. Coba Abang, aku cobain. Tuh. Kameranya dibalikin boleh. Ha, itu. Oh iya. Nggak, Tapi pusing. Bang Juma gak usah ikut-ikutan juga. Pusing ku tengok kayak gitu. Hah. Iya, makanya itu tengok si Bes tuh. Bes, HP-nya aja Pak Her dibalikin, Pak Her HP-nya. HP-nya itu kan balikin. Lu tadinya Jangan, gimana? kacamatanya jatuh. Kacamatanya jatuh ntar. Jangan. Enggak lah Bang. HP-nya dibalikin Pak Her, HP-nya dibalikin. Gak apa-apa kayak gitu, HP-nya dibalikin Pak Her.
Iya, jadi satu-satu nunggu 1 jam kan lama. Ya, lagi, balein lagi. Ah, betul kan? HP-nya dibalikin. Jadi sambil ini Pak Her disyahadatkan, siapa tahu selesai itu orang rumah datang, terus kita syahadatkan lagi. Nah, tapi habis Pak Her disyahadatkan, orang rumah belum datang ya, Bang Juma mungkin diskusi sebentar sama si Aldo mau baptis katanya dia. Oke, silakan Gurunda. Gimana? Udah bisa ya? Silakan Gurunda yang bicara. Tunggu. Ada jadwal maulid. Ada Mungkin undangan Aldo mau Gurunda. sekalian juga syahadat kali host. Iya. Aldo. Dia mau dibaptis sapi. Oke, Oke. langsung syahadat kita ya. Langsung Iya, Bang. syahadat. Oke. Baik Bang. Ya, telunjuknya ke atas, sahabatku. Ini. Ya. Oh, gelap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Dan aku bersaksi bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Sah. Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara sekarang sudah menjadi seorang muslim. Tinggal kita menunggu istri dan anak-anaknya supaya kemudian bisa kita syahadatkan juga untuk menjadi sebuah keluarga yang lengkap gitu ya. Masya Allah. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada saudara kita. Waktu dan tempat disilahkan. Bunda Rahmat cantik kali dia. Kacamatanya. Sama Bang Hendra toh kacamata toh. Halo. Bang Oke. Her, selamat Anda menjadi seorang Muslim. Selamat Anda menjadi seorang agama Islam dan semoga menjadi Muslim yang sejati. Dan Amin. alhamdulillah. So insya Allah sambung Kores. Doa dong, doa dulu. Gurunda. Nanti kita doakan bersama dengan istrinya.
Oh, oke. Pak Assalamualaikum Hendra, ada yang mau disampaikan? warahmatullahi wabarakatuh, Bang Her. Lanjut Hos. Lanjut, Kores. Lanjut, Pak Munir. Aku ucapkan salam dulu nih ke Bang Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Guru. Silakan Bang Aldo kalau ada yang mau ditambahin atau mau memperkenalkan Yesus adalah jalan lagi. Saya hanya mengucapkan selamat datang saudaraku. Semoga kita semua istiqamah dalam Islam. Ya, Bang. Ya, kalau ngomong tuh dibuka itu kamnya. Udah. Kameranya Bunda Rahma. Silau kacamataku silau. Kayak kacamata Syahrini pula. Mau saingi Bang Hendra. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Apa ya? Perasaannya gimana Pak? Bang. Perasaannya gimana ya kalau sedih ya Pak ya? Masya Allah. Aku tuh sebenarnya gimana ya, bahagia campur sedih. Bahagianya aku tuh bisa masuk ke agama yang benar, tapi yang sedihnya ingat ibu kayak gimana perasaannya. Ya berdoa Bang supaya ibundanya, ayahandanya dapat hidayah juga ya. Mungkin dengan kelakuan-kelakuan, perlakuan kepada orang tua sehingga dia akan tersadar ya bahwa oh ternyata ajaran Islam seperti ini. Anak saya seperti apa ya, kelakuannya semakin baik, lebih apa ya, lebih mencintai, lebih dekat kepada orang tua ya, Bang. Dan semoga dapat hidayah lah, aku doakan juga ya kedua orang tuanya dapat hidayah, dan insya Allah di jannah nanti kita akan kumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat apa ya buat aku, sesuatu yang sangat bermakna, berarti dengan orang yang kita cintai. Kita doakan Bang. Terima kasih banyak buat para guru-guru di sini. Mohon doanya biar orang tua saya bisa dilembutkan hatinya. Amin, amin. Sedih ya, Masya Allah. Intinya tidak ada yang tidak mungkin ya bagi Allah ya. Asalkan kita mau berdoa. Doanya tuh gini, pokoknya memohon lah, nangis jadi-jadinya. Kalau aku ya, bangun tengah malam, sholat tahajud, nanti kau menangis lah. Kan hanya itu yang kita bisa, kan? Karena doa kalau mukmin, doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Nah, masalah Anda diusir, tidak diakui oleh keluarganya, itu sudah biasa. Memang semuanya pun begitu. Tapi kebanyakan itu nanti setelah 3 hari atau seminggu itu pasti normal lagi gitu kayak. Gak mungkin lah. Ya, kalau memang pertama itu emang ya, biasa lah. Tapi lama-lama insya Allah akan dikembalikan. Nah, kalau misalkan terjadi hubungan lagi nih sama orang tua nih, nah kalau bisa hubungannya itu lebih harus ada perbedaan lah, gitu kan. Contoh misalkan apa yang dia suka, buru-buru nih kita belikan, atau dalam segi materi, uang, banyak-banyaklah kita memberikan berupa uang atau apa. Perhatiannya itu lebih lagi. Nah, itu akan berpikir dia, oh anakku ini semakin masuk Islam bukan semakin jauh, malah semakin dekat. Nah, itu secara langsung nanti, secara tidak langsung nanti akan Allah mengenal Islam ini jauh lebih baik daripada agama yang sebelumnya. Gitu. Itu aja sih Bang.
Ya intinya ya kita harus berdoa bang. Intinya mohonlah ke Allah itu kan. Ibaratkan kita minta ke orang tua pasti insya Allah dikasih. Itu aja makanya. Tapi aku dulu waktu mualaf nggak ini loh, nggak sedih, nggak nangis, enggak. Mungkin karena mau menikah ya, jadi rasa bahagia aja gitu. Jadi aku dulu waktu mau mualaf seneng, bahagia, ya mungkin karena mau menikah ya. Jadi nggak ada nangis-nangis, nggak sedih. Gini Mbak Esti, ada hati itu yang keras, ada yang lembut. Mbak Esti ini termasuk Begitu ya? hatinya Oh berarti aku hatiku gak lembut, sepak kok Munir. Nah, tapi bukan artinya lemah, keras pun bukan artinya ini. Ya nggak apa-apa, nggak baperan malahan. Lanjut. oke. Bunda Rama sama Pak Munir 11-12. Nah, nampaknya jodoh kita ini. Iya, ada yang mau disampaikan Pak Hendra? Kalau tanggapannya Aldo gimana tanggapannya Aldo? Aldo, mau tanggapin dulu Pak Her. Menurutmu gimana? Di mana tadi Aldo sudah menyaksikan ada beberapa orang yang bersahadat. Mereka meninggalkan agamanya yang dulu. Nah, menurut Aldo gimana? Apakah masih mau membaptis? Gitu. Menurut Wah, aku sih tanggapan yang aku hanya bagus bisa sekali. mendoakan. Semoga Tanggapan yang bagus sekali Aldo. Terima semoga kasih. jalan yang kamu Terima kasih. semoga jalan yang kamu pilih itu memang benar dan memang itu ajaran yang oke. Alhamdulillah. Tapi aku boleh berdoa nggak buat dia? Boleh. Boleh. Semoga Aldo dimuliakan Oke, selesai. Tambah satu lagi Bunda, semoga Aku beri doa Aldo buat segera dapat si hidayah. Her. Amin. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami di sini sebagai Amin. saksi. Semoga Aldo ini menjemput hidayahnya, di mana kau sudah memberikan hidayah kepada Aldo, tapi dia tidak menjemputnya. Dan berharap ini 2115, maka 2215 Aldo akan bersahadat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Haleluya. Sekarang gue balas, maksudnya aku doa balik lagi. Bunda Hesti, ya Tuhan Ya. Yesus Kristus, Ada di semoga mana? Bunda Hesti dapat hidayah juga, Ya, diberi itu hidayah bahasa kesehatan. kami. Kenapa nyolong? Kau berdoa aku nyolong. Yesus tidak dengar. Nggak boleh mendoakan Yesus doa tidak yang dengar. jelek. Sebentar. Yesus Aku tidak mendoakan dengar biar percuma. Weh, diam Yang supaya dengar Bang Juma apa lah kan ku berdoa sesuai Yang dengar ajaran, Allah. bukan gitu kan. Bunda Rama Bang Juma ngomong. Ya, oke, lanjut. Ih, ya Allah ya Robin. Apakah salahku padamu? Bunda kebiasaan orang ngomong ikut ngomong. Ya, aku bilang, Yesus saja berdoa kepada Allah. Kenapa kau berdoa kepada Yesus? Kok kayak pagan Quraisy ya, pakai perantara. Enggak lagian kau tadi bilang Suka. semoga Bunda itu dapat hidayah. Dibilang oh doa pun nyolong. Doa gak boleh nyolong dong. Masa doa pun nyolong? Itu hidayah itu bahasa kami. Bahasa kalian mana ada hidayah? Oh. Nggak ada. Oh ya udah, aku Haleluya. pakai bahasa. Semoga Nah, coba. Tuhan Yesus Kristus memberi jalan yang benar lagi buat Mana Bunda datamu Hesti. Tuhan? Mana datamu Yesus Udah. Tuhan? Oh, Kan aku Udah berdoa. jalan yang benar. Aku Udah, berdoa. memang benar Yesus Aku sudah berdoa. menunjukkan jalan yang benar, yaitu jalan yang benar-benar menjadikan Yesus Kristus sebagai Rasul. Udah itu benar, Juru apalagi selamat. ya memang Yesus Oh, juru selamat. Iya iya. Makanya Doaku aku nggak terkabul lah, doa. Nah, gini, Aldo. Doakan Bu Rahma semoga ditangkap Bapak. Allah. Bapak, siapa namanya Bapak itu Aldo? Ditangkap oleh Bapak. Ya. Siapa nama Bapak itu? Coba, bisa kau tahu? Aku hanya bisa mendoakan Bang Her, semoga apa yang abang pilih tidak salah. Itulah. Amin. Itu aja lah. Percuma nggak terkabul. Ya emang Kan- emang itu disampaikan Allah dalam Al-Quran. Allah menjamin surga bagi umatnya, bagi hambanya.
Kalau Yesus kan gak ada jaminan Bang Aldo. Kan kita tidak bisa memaksa orang memilih. Waduh, Pak jalannya Munir seperti dikik apa, ini, kan, aduh Bunda? bahaya Ya, Ustaz ini itulah jahat. jalannya dia. Ya, aku menggantikan Ustaz Alif. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum Ustaz Alif, aku menggantikan. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini si Kores ini kompor, nih sepak kok nanti ya. Kau nanti kuki Bang kok Aldo Kores. kalau ngucapin aja, nggak usah pakai berdoa, nggak apa-apa. Ah, kau ngucapin Aldo, gak usah kayak berdoa. Kau Kores kompor kok ya. Nanti kau yang kuki. Kok gua kompor? Aku kayu bakar. Nah. Oke, Ustaz Alif, ini ada Pak Her baru mualaf dan ada yang mau Ustaz Alif sampaikan atau Ustaz Alif mau mendoakan, tapi kata Gurunda nanti didoakan aja bareng-bareng sama istrinya karena istrinya juga mau bersahadat tapi lagi di jalan, kemungkinan macet panjang kayak kereta api, dan ada yang mau Ustaz Alif sampaikan. Silakan Ustaz Alif. Kerja Salif. Baik, Bismillah ya. Baru masuk Semoga Ustaz. suara jelas. Jelas. Ya, mengenai berdoa boleh, nanti kita digabung boleh. Namun kan kita doa ucapkan saat ini tidak ada yang salah, dan kita tidak bisa menyalahkan bagaimana posisi keberadaan istrinya. Karena itu juga bagian dari kudrat dari Allah, ketentuan dari Allah. Mungkin ada gangguan di jalan dan sebagainya. Kita bersabar aja ya. Kita ambil aja hikmahnya. Memang beliau sedang berjuang dalam perjalanan menuju bersama suaminya, dan di situ beliau akan melafalkan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan begitu ya, kita lihat bahwa beliau memang benar-benar mau bersyahadat. Kita berdoa aja ya. Buat Pak Her juga kita ucapkan ya barakallah. Kami dari tadi juga menyimak di bawah, Anda saat ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anda sudah menjadi seorang muslim, dan perintahnya di dalam Al-Quran bahwa ketika engkau menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Nah, tentu di situ bertahap. Anda pelajari keilmuan di Islam bertahap terus, setiap hari itu progres lebih baik dan seterusnya. Nah, itu juga bagian dari kafah, karena memang di Islam itu thalabul ilmi, itu mencari ilmu itu diwajibkan ya. Buat umat Islam itu, buat orang mukmin itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajib hukumnya sampai dia masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada batas waktu. Nah, yang wajib di sini konteksnya adalah ilmu agama. Makanya terus bertumbuh dalam keilmuan, keagamaan, tiap hari belajar dan terus belajar gitu. Tetap semangat, insya Allah kami doakan, kami dukung. Sebatas untuk bertanya dengan kami, dengan saudara kami, dengan guru kami tadi, insya Allah kita siap melayani pertanyaan-pertanyaan itu. Dan lebih afdol lagi juga Pak Her datangi saudara-saudara kita secara offline ya, ke masjid, belajar di sana dan seterusnya kayak gitu. Perdalam secara offline maupun secara online, sambil kita ngobrol diskusi. Begitu Pak Her ya, selamat, tetap jaga hidayah ini, perdalam ilmu, karena bisa jadi ketika seseorang sesudah bersyahadat, dia bebas gitu aja, tidak menjalankan syariat, malah nanti bahaya. Kalau Anda sudah merasakan kebenaran di Islam, peganglah, genggamlah hidayah itu, terus menerus belajar perdalam ilmu Islam. Mungkin dari saya itu dulu ya. Sekiranya nanti kita berdoa secara ininya digabung, nanti kita doakan sekalian. Lanjut Guruda dan Pak Her. Saya tambahkan sedikit. Siap. Buat saudara Aldo dan juga teman-teman Kristen yang ada di bawah, bahwa di Kristen itu tidak ada doa. Doa itu adalah bahasa Islam. Doa itu bahasa yang muncul kemudian di dalam Al-Quran. Di dalam bahasa lain itu tidak ada. Kalau Anda melihat di dalam kitab saudara, Yesus berdoa, itu doa di sana itu sebenarnya nggak cocok. Kenapa saya katakan tidak cocok? Karena kata yang ada di original teks kitab saudara itu prosekumai. Prosekumai itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pros, yang berarti pros artinya ini arah,
ya, arah. Sementara ekomai itu artinya muka atau wajah. Jadi itu menandakan bahwasanya prosekumai artinya arah ke muka atau arah menuju wajah. Atau sembahyang. Nah, itu cocoknya, sembahyang atau menghadap ke mana? Ke Tuhan gitu. Menghadap ke Tuhan. Arah menghadap ke Tuhan. Nah, doa itu bahasa Quran, doa itu bahasa Islam. Jadi teman-teman harus selalu membudayakan mulai sekarang. Begitu Nabi Isa alaihissalam sudah dikembalikan ke Islam, dipinjam berapa puluh tahun, sekarang sudah dikembalikan. Teman Kristen sekarang menggunakan Yesus Kristus. Nah, sejatinya kata doa itu juga tolong supaya dibiasakan menggunakan kata prosekumai, supaya kita semakin jelas mana Islam mana Kristen, kan gitu ya. Jadi kami melakukan prosekumai di dalam gereja, itu artinya meminta menghadapkan diri kepada Sang Tuhan. Gitu. Seperti itu ya Saudara Aldo. Jadi Anda mencintai kata-kata yang Islami, meninggalkan kata-kata yang Kristiani, itu sebenarnya justru menghilangkan jati diri sebagai seorang Kristen yang baik. Harusnya teman-teman Kristen di Indonesia itu percaya diri menggunakan bahasa-bahasa sakral di dalam agama Kristen, supaya Kristen itu bisa membumi. Jangan justru Islam yang membumi terhadap tempat-tempat ibadahnya orang Kristen. Begitu. Ya, ibadah juga itu adalah bahasa Quran. Itu juga bukan bahasa Indonesia murni, itu bahasa Quran. Nah, sehingga memang sulit kalau teman-teman Kristen ini mau menghilangkan jati diri sebagai seorang yang Kristiani, tetapi istilah-istilah Islami yang dipakai agak sulit, tapi harus dibiasakan. Kenapa? Kristen itu harus punya daya tarik tersendiri gitu. Dengan menggunakan istilah-istilah yang Kristiani, saya yakin Kristen akan bisa berkembang dengan pesat di negara ini. Contoh, menggunakan kata prosekumai itu tadi, atau Yesus Kristus. Seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi istilah ibadah minggu. Yang ada adalah sembahyang minggu gitu. Sembah yang itu kan Tuhan, atau sembah Tuhan minggu. Itu ya Saudara Aldo. Oh, ini Islam, ini Kristen, supaya tidak ada lagi debat-debat Islam Kristen gitu maksudnya. Kalau Kristen sudah percaya diri dengan istilah-istilah Kristiani, maka untuk apa kita dialog lagi? Tidak penting kan kita dialog lagi. Karena kenapa? Pada mulanya adalah Theos, pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Yahweh, atau firman itu bersama-sama dengan Yehova, atau firman itu bersama-sama dengan Zeus atau Theos. Maka tidak perlu lagi kita berdialog. Tapi kalau masih mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, nah, meskipun diplesetkan Allah, itu masih kita pasti akan berdialog terus. Karena kalian mengambil istilah-istilah yang sangat-sangat prinsip di dalam ajaran agama Islam. Untuk itulah kalau Saudara Aldo ini 24 jam di Komal-Komal Islam, cobalah untuk kembali menyuarakan di gereja layaknya Nabi Isa dikembalikan ke yang punya, ya. Selayaknya istilah doa, istilah ibadah, istilah Nabi, Rasul, Alkitab, Allah, ayat, Roh, kemudian apalagi Kudus, itu semua dikembalikan aja ke Islam. Nah, saatnya gereja membangun jati diri dengan menggunakan istilah-istilah Kristiani. Itu adalah hal yang lebih baik. Dengan demikian kita saling menghargai. Kita saling menghargai, Islam menghargai Kristen, Kristen menghargai Islam. Tapi kalau masih ada istilah-istilah yang sangat sakral di iman kami digunakan pada tempat yang tidak benar di Kristen, itu menyakiti hati. Contoh misalnya istilah kafir. Istilah kafir itu adalah istilah yang baik. Kafir itu menutup diri. Tapi di Bible digunakan kafir itu untuk menggantikan kata raka. Raka itu kan istilahnya apa itu ya? Bodoh, otak kosong. Iya, itu kata-kata yang tidak bagus.
Kenapa diganti menjadi kafir? Padahal kafir itu istilahnya tertutup atau menutup. Nah, sementara raka bukan menutup. Raka itu adalah bahlul. Gitu loh, kawan. Ya, jadi Aldo, Anda kan saya dengar-dengar Anda itu adalah salah satu calon rektor di salah satu perguruan tinggi swasta. Aduh, kampret dia. Maksudnya tahu ah? Nah, dia ini calon rektor. Dia ini jadi langsung ngadi-ngadi. Hah? Tadi maksudnya malam rektor. Tadi malam sudah Maksudnya belajar rektor HA, ini apa LE. TikTok? Apa HA, LE, apa lagi? Kan itu pelajarannya tadi malam tuh. Gurunda, aku mau komen dikit Gurunda. Ya, silakan. Soal ini apa namanya? Aku ngeliat fenomena mualaf ya. Tiap kita ada di situ kan ini mualaf tumpah ruah, masya Allah, alhamdulillah. Kita jadi apa ya? Jadi asbab dari Allah agar orang-orang ini mengetahui kebenaran. Nah, per semenjak adanya Islam, maka semenjak itu pula runtuh Yohanes 10 nomor 28 Gurunda. Di sini kan ada sebuah apa ya? Sebuah percaya diri tinggi gitu dari manusia yang diklaim sebagai Tuhan oleh kekristenan. Dia bilang begini Gurunda. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kan gitu. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lah, ini Pak Her sekeluarga apa kabar? Ukti Hesti sekeluarga apa kabar? Gitu kan? Tadi Ukti Renita, Masya Allah. Artinya apa? Al-Ankabut ayat 17. Yang menyembah selain Allah hanyalah menyembah berhala. Berhala kalau ngomong salah, tapi kalau Allah Azza wa Jalla semua firman-Nya terbukti benar. Itu paling. Jadi kalau ayat ini juga kita pakai itu ada benarnya ya. Kenapa? Karena data ini yang dipakai teman-teman kita untuk menyangga kita. Aku memberikan hidup yang kekal. Kami menerima hidup kekal. Kristen menerima hidup kekal. Ini yang dijadikan sebagai sandaran untuk percaya diri kemudian. Tetapi faktanya ya kita lihat seperti yang Dinda Kores jelaskan. Namun kita dudukkan perkara itu dengan benar. Ini Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Paulus tidak akan berhasil mengambil murid-murid Yesus. Makanya yang diambil oleh Paulus hanya orang Roma dan Yunani. Itu maksudnya ayat ini. Orang-orang yang menjadi Hawariun, penolong ajaran Nabi Isa alaihissalam, itu tidak akan pernah bisa diambil oleh orang-orang kafir yang ada pada masa itu. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa di sini? Hawariun. Siapa itu Hawariun? Murid-murid Yesus. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Inilah yang dimaksud. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa ini? Hawariun, di luar daripada yang berkhianat. Mereka mati dalam keadaan menjadi pengikut Yesus. Kalau Kristen menggunakan ini, data ini keliru. Ini bukan untuk Kristen. Pada masa Yesus berdakwah. Nggak ada. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin orang Roma dan Yunani sama-sama Yesus masuk ke bait suci. Karena mereka tidak bersunat. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke tempat ibadahnya Yesus. Jadi jemaat mula-mula yang didirikan Petrus bukan gereja. Bukan orang Kristen. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus adalah jemaat yang tahir, yang menyunatkan hatinya dan menyunatkan kulubnya. Tidak mungkin jemaat yang mula-mula didirikan Petrus adalah kumpulan orang Roma dan Yunani sebagai penjajah hari itu, pada masa itu, bukan. Nah, jadi ini yang harus disampaikan ke pendeta-pendeta. Cobalah jujur menyikapi apa yang ada. Jemaat mula-mula yang didirikan Petrus itu bukan kumpulan orang yang berkulub, bukan kumpulan orang-orang pemakan B2, bukan kumpulan orang-orang yang tidak mandi junub,
bukan kumpulan orang-orang yang makan guk-guk, bukan. Tetapi jemaat-jemaat yang didirikan kemudian oleh Petrus adalah jemaat orang-orang yang bersunat. Mana dalilnya? Galatia 2 nomor 8. Kan jelas itu, ya, bahwa Galatia di Galatia 2 ini dijelaskan bahwasanya Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat orang-orang yang bersunat. Kalau jemaat orang yang bersunat berarti bukan Kristen. Gitu, sampaikan ke pendeta Anda. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah kumpulan orang-orang Yahudi yang bersunat. Mana dalilnya? Galatia 2 nomor 8. Karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang bersunat. Berarti Petrus mendirikan jemaatnya, kumpulan jemaatnya itu adalah orang-orang yang bersunat. Berarti bukan Kristen, bukan orang Romawi, bukan orang Yunani. Begitu ya, Saudara Aldo. Jadi Kristen itu adalah agama yang berdiri sendiri di luar daripada agama yang dibawa oleh ajaran para nabi kepada Bani Israel. Makanya kami dengan cinta kami, kasih sayang kami tampil di sini untuk mengajarkan Bible secara jujur. Karena tidak ada tendensi perpuluhan. Wah, ini harus saya bacakan, yang ini jangan saya bacakan, karena kalau ini ku bacakan jemaatku lari. Maka yang kubacakan yang bisa membuat mereka itu tetap di dalam kandang. Karena kapan saya baca ini, saya bocorkan data-data ini, mereka akan keluar meninggalkan kandang. Perpuluhan berkurang. Itu loh maksudnya. Nah, kalau Anda ingin mengetahui tentang Bible, tanyakan kepada para apologet Islam. Karena mereka mengajarkan Bible tanpa ada ujung-ujungnya duit. Mereka murni ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjerat, ya, yang tergadai dengan konsep dogma dan doktrin. Yang itu tadi. Sekali lagi tidak ada Santo Petrus. Santo Petrus mula-mula yang ada di Roma itu bukan Petrus muridnya Yesus. Kenapa? Satu, Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya, jangan ke bangsa lain. Jadi Petrus tidak akan mungkin sampai ke Roma menjadi santo di sana, nggak mungkin. Kedua, Paulus sendiri yang mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jadi Petrus tidak akan mungkin sampai ke Romawi menjadi santo bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ketiga, Petrus ini dikatakan dalam pengakuan Yesus bahwa Petrus mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Berarti semua aspek pengajaran Yesus dijalankan oleh Petrus. Jadi Petrus yang menjadi santo di Roma itu bukan Petrus murid Yesus, bukan. Tapi entah Petrus mana, tidak ngerti saya. Oke ya, seperti itu Saudara Aldo. Jadi kalau Anda mengatakan Anda berdoa, Anda bukan berdoa itu. Anda sedang melakukan prosekomai, menghadapkan wajah kepada Sang Theos atau Sang Bapa gitu. Aku ingin menghadap ke Bapa. Itu yang cocok. Praskumeo. Praskumai, sorry. Demikian sambil kita menunggu Gurunda udah datang. Alhamdulillah. Iya. Pak Her gimana? Silakan. Sudah datang kan orang rumah? Pak Her. Ya, orang rumah udah datang kan? Baru nyampe. Itu dia. Aku punya indera ketujuh. Kadang-kadang meleset, kadang-kadang tepat gitulah Pak Her. Oke. Soalnya aku paranormal, kadang-kadang parah, kadang-kadang normal. Oke, boleh di ini ke orang rumahnya, HP-nya. Ntar dia lagi siap-siap dulu bentar. Oke, siap. Bunda Rama, bentar. Bang Juma, bentar Bunda Rama, ya Allah. Bang Juma ini loh, ada salah satu YouTube. Ini YouTube, dan dia pendeta. Dan dia bikin kata-kata gini, satu persatu penghujat Yesus dapat azab Allah. Nah, di situ dia bikin foto aku Bang Juma. Menurut Bang Juma dia orang gini harus diapain? Coba. Biarin aja. Yang menghujat Allah itu yang mengatakan Allah punya anak. Ya, dia bilang satu persatu penghujat Yesus kena azab. Terus dipakainya foto aku coba. Bahas di internal aja Mbak Esti. Bahas di belakang aja. Belakang lain. Biar didengar bahwa ada pendeta kalian tuh yang totem di bawah. Pendeta kalian pakai foto orang mengatakan
Oke, sambil menunggu istrinya Pak R siap-siap ya. Jadi Aldo, kau kalau prosneo kepada Allah Bapa, Yesus saja prosneo kepada prosneo ya, atau soneo, prosneo ke prosekumai kalau berdoa. prosekona. Sulit amat ya bahasa Yunani. Prosekumai. Ya Aldo ya, prosekumai. Cikimai. Prosekumai berdoa presekumailah kepada Allah Bapa, Aldo, jangan kepada Yesus. Yesus di dalam Lukas 6:12 ya Aldo, ini saya kasih ya Aldo. Di dalam Lukas 6:12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah atau Allah. Kau itu tulisannya double L, kau baca Allah. Harusnya Allah. Berarti kau kurang pandai bahasa Indonesia ya ejaanmu. Parah kau ini Aldo ya. Tapi itulah kalian ya. Jadi kau berdoa Kasihan kepada Aldo ini, kasihan. Allah Bapa ya Aldo ya. Babak belur dia, kasih nangis nanti ini anaknya orang. Prasneo mau jadi pasman. Langsung. Prasneo mau jadi pasman. Noise. Salah semua nih aku nih. Aldo noise. Kok aku salah semua nih. Iya, itu Apanya? dia, kasihan. Udah enggak lagi kan? Udah enggak, apanya salah Kasihan semua? Aldo. Ya tuh. Aku berdoa salah. Ini salah. Yang maunya apa sih? Guru nggak ada ngomong pajang liver. Ya sudah. Halo Bang Suma. Baca lagi. Sehat. Sehat Kak Ros. Rasain. Kak Ros. Bang Zuma ada Halo ngomong Bunda Ramas. Kamu ini orang di mana sih tinggal? Kamu tinggal di Bunda mana? Ramas jangan marah-marah lah. Kamu di Makassar apa di mana kamu? Aku Ya, Aku bukan di Makassar, Bunda. kamu di Aku di mana? NTT. Dia tinggal di gereja, Bunda. Di rumah. Ente. Aduh. Ya Flores, berarti rambutmu yang keriting-keriting itu ya, kalau Flores. Siapa? Manis-manis. Iya, karena banyak itu yang sering ke rumah itu fotokopi orang keriting-keriting rambutnya katanya Flores. Tapi dia manis-manis lah. Ya itulah Bunda. Mau gimana lagi namanya? Begitulah rambutku. Tapi kok bisa rebonding loh, bisa kok lurusin. Smoting, sekarang smoting. Smoting namanya ya gitu. Bisa. Kalau mau kok lurusin, boleh ya. Bisa di apa juga? Bisa di apa? Dilurusin. Kayak orang bilang apa tuh? Ya dilurusin pakai apa lagi namanya tuh? Lupa aku tuh. Dicatuki. Jago catuk. Jangan dirubah itu sudah identitas dari Allah. Biarkan aja. Allah sengaja membuat kita berbeda-beda supaya kita saling kenal. Oh, ini dari NTT. Oh, ini dari Medan. Ini dari Makassar. Ini dari Manado. Nanti kalau misalnya dia rambutnya lurus, nanti dia kayak orang ini, orang Dubai. Susah kita kenal. Biarin aja. Baik rendah. Biarkanlah nih. Oke, Lebih Pak Her udah baik- buka nih. Ya, silakan Pak Her. Silakan. Bang Zuma, para guru-guru di sini. Ini istri saya mau bersahadat. Boleh Tapi on nggak cam? Allahu Akbar. Bunda Rama bentar, boleh on cam? Mau on cam. Iya, biar kita saksikan bersama-sama. Enggak mau. Dia nggak mau Akhir open cam. temenin aja sahabatnya ya. Guru Pakai masker Dadi mungkin nggak mau. apa-apa juga, Pak. Iya, pakai masker kayak Pak Her tadi pakai masker gak apa-apa. Ada selendang di situ, pakai selendang kepalanya gitu. Kalau nggak on cam nggak apa-apa ya. Tapi alang baiknya gitu loh Mbak, supaya kita menghindari fitnah-fitnah yang dibawa tuh, gitu. Pakai masker itu aja. Kalau nggak ada selendang,
Atau sarung nutupin kepala nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kalau nggak ada selendang Bunda Rama, ya nggak apa-apa pakai sarung nutupin kepalanya. Kan Kristen ini, dia nggak ada jilbab di rumahnya, nggak ada selendang, gitu Boleh, loh Bunda boleh. Rama. Kayaknya cantik ya suaranya lembut. Iya, suaranya lembut. Pakai masker aja Mbak, kayak Pak Her tadi nggak apa-apa. Kita hanya untuk menghindari fitnah aja. Di bawah tuh banyak oten-oten. Katanya kita settingan lah. Katanya segitu amat dia cari koin. Itu di bawah itu kayak gitu. Gitu. Ini suami istri kok lembut-lembut suaranya ya Bang ya. Aku lagi ngomong. Padahal kita saling tidak kenal. Tapi orang di bawah itu ya gimana gitu ya. Apa ya namanya, sakit hati dia mereka itu. Gimana istri kenapa? Istri saya malu kalau open cam. Oh gitu. Pakai masker aja nggak apa-apa. Oke, sudah kita. Gurunda gimana? Gurunda aja deh keputusan gimana Gurunda? Iya, tadi kan sudah open cam suami Bang Hendra kan sudah, Bang Her kan sudah tuh. Jadi tidak perlu kalau ada orang yang negatif ya biarin aja. Demi Allah ya, kalau misalnya Bang Her dan juga siapapun yang bersyahadat pura-pura itu kita berlepas diri dari itu semua. Mau dia berpura-pura tapi Allah itu maha melihat. Allah itu maha melihat. Allah tahu kok, yang kita tahu kok yang mana berpura-pura, mana yang serius. Ngerti kita gitu ya. Tugas kita hanya kemudian siapapun di antara mereka hari ini Dinda Ibes minta disyahadatkan, kita syahadatkan. Siapapun itu minta disyahadatkan, kita syahadatkan. Kita berlepas diri dari apapun kemudian tujuan daripada persyahadatan yang diinginkan. Yang pasti adalah Allah yang mengetahui, bukan kita yang mengetahui. Siap Gurunda. Oke sahabat-sahabatku sekalian, kita mulai. Woi Ustadz Alif udah di rumah ya? Bang Zuma ini netizen yang di bawah minta Bang Zuma on cam juga nih Bang. Bukan netizen yang minta, tapi Pak Hendra, yakin saya. Itu ngomong dibaca sama dulu, teriak Mbak sama Esti. aja ini. Apalagi Kores, tertawa. on cam, Kores. Masya Allah. Siap. Jangan. Aku sudah tadi Om Ken. Aldo on cam. Bunda Rama. Aku sudah Bang. Lagi Paduka. sekarang, ayo. Sekarang ya. Aku harus ke salon dulu kalau begitu. Oke langsung kita ya, syahadat ya. Bisa ya. Namanya siapa? Saudariku yang ada di sana namanya siapa? Safira. Nama yang indah, Masya Allah. Syafira. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Allahu Takbir. Akbar. Masya Allah. Allahu Masya Allah. Akbar. Allahu Akbar. Dan aku bersaksi bahwa Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, indahnya hidayah. Sahabat-sahabat sekalian, silakan Dinda Alif diambil alih. Allahu Akbar. Masya Allah, syahdu kali ini luar biasa. Akhirnya suami istri sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suatu anugerah terbesar, nikmat terbesar, yaitu adalah merasakan nikmatnya iman dan Islam. Mungkin sebelum kita melebar ke yang lain, kita doa dulu aja ya, karena kan dari tadi kita masih menunda doanya. Kita doakan bersama karena satu pasangan ini sudah berhenti dari kekafirannya, sehingga Allah hapus dosa-dosa yang telah lalu, sehingga sekarang sudah menjadi seperti kertas putih ya, tidak ada dosa lagi. Allah hapuskan semua dosa-dosanya, namun amal kebaikannya masih tercatat di sana, sehingga pahala kebaikannya masih, namun semua dosanya Allah hapuskan. Mari kita berdoa. Cukup mungkin nanti bantu aminkan ya dari saudara kita yang baru mualaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa afini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna du'aana wa syahadatana wa ruku'ana wa salatana wa sujudana. Allahumma ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah, terimalah syahadat kami ya Allah. Malam ini kami mendengar lagi 3 saudara kami mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, dan seluruh makhluk Engkau ya Allah mendengarkan ini, dan seluruh makhluk Engkau ya Allah mendengar. Ya, ini adalah kalimat yang sangat berat dan sangat indah ya, sehingga mengugurkan semua dosa-dosa yang telah lalu dan mereka sudah menjadi putih bersih kembali. Terimalah syahadat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Ya Allah yang maha membulak-balikan hati kami ya Allah, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu ya Allah, sehingga terhindar dari seluruh godaan setan ya Allah. Wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik ya Allah. Dan yang maha menggerakkan merubah hati ya Allah, tetapkanlah hati kami di dalam ketaatanmu ya Allah. Jauhkanlah kami dari perilaku kemusyrikan ya Allah. Allahumma layyin qulubal alamina alal Islam ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah semua hati manusia ya Allah, agar mereka menerima kebenaran Islam ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak R, anaknya gimana? Anaknya berapa sih? Pak R? Anaknya 2. Udah gede-gede? Yang satu udah gede, yang satu masih kecil. Nah yang gede itu gimana? Nggak mau disadarkan langsung? Belum ada di sini, belum. Oh, di mana dia? Masih di rumahnya adik tadi. Oh, belum balik. Kapan baliknya? Kira kalau ndak sebentar kan ini besok kan Minggu, jadi dia biasa di rumahnya adik. Bentar balik lagi gitu. Kalau dia nggak bermalam paling balik, tapi kalau ini paling besok dia pulang. Oh, kalau belum ada kabarnya, dia balik atau tidak? Biasanya kalau malam Minggu dia nginap di rumahnya si adik. Oh. Tapi kalau Minggu dia pulang. Oh, berapa tahun umurnya? Kalau yang paling gede itu udah 14 tahun. Oh, udah bisa disadarkan. Yang kecil? Yang kecil masih kecil sekali, baru masuk 5 tahunan. Oke, yang besarnya aja kali ya. Oke. Gimana Gurunda? Sudah selesai ya. Intinya tinggal menyesuaikan diri sebagai umat Islam, bagaimana sejatinya keluarga dalam ajaran Islam itu, suami tugasnya seperti apa, kemudian istri tugasnya seperti apa. Terkait anak kita yang belum syahadat, ya orang tua pun bisa mensyahadatkan, tapi kalau mau disyahadatkan di sini juga bisa, mungkin besok atau kapan. Yang pasti kalau udah jumpa sama anak, ya suruh aja mengikrarkan, bersaksi. Ya, bersaksi itu berikrar. Berikrar meneguhkan hati, meyakini, mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bersaksi itu bukan berarti harus dilihat. Tapi sama seperti adanya akal, kita bersaksi, siapapun di antara kita bersaksi, meyakini sepenuh hati bahwa akal kita itu ada. Meskipun akal itu kita tidak lihat. Karena Allah itu tak nampak ya, karena Allah itu adalah batin, al-batin, maka kita meyakini bahwa apa yang kita imani, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ajarkan aja kepada anak untuk menyatakan itu. Tapi kalau misalnya atau kapan ada waktu. Demikian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, silakan dilanjut Ustaz Alif. Mohon maaf tadi. Silakan Ustaz Alif. Sudah selesai sih dari kita berdoa ya. Mohon bila masih ada yang kurang. Poin-poin intinya sudah disampaikan. Ya. Mereka tidak pantas harus menikah ulang kan? Enggak kan? Tidak harus. Ketika mereka menghentikan kekafiran, kan banyak peristiwa sejarahnya. Mereka sudah menjadi seorang muslim dan muslimah dan bisa meneruskan, tidak harus melakukan akad nikah ulang itu ya. Mohon maaf aku potong, Ya, Bang kalau- Juma ini kan lain Bang. Ini kan yang suami istri menikah Kristen, berarti harus menikah Islam dong Bang? Enggak. Iya. Dengarin aja Ya. Ustaz. Nanti mungkin gini, untuk biasanya proses administrasi di kantor kan gitu, perubahan data menjadi seorang muslim ya, nanti kan disaksikan juga, disyahadatkan ulang. Karena dalam beberapa peristiwa para sahabat sebelumnya yang mereka belum menjadi seorang mukmin, ketika mereka menjadi seorang mukmin mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak perlu melakukan pernikahan ulang. Maka ada berpatokan kita ke sana. Kalau merasa kurang afdol atau gimana, ya nggak apa-apa, silahkan saja kan gitu ya. Oh gitu ya. Ya, Gurunda. Iya betul. Soalnya kan menikahnya di gereja kemarin, gitu loh. Jadi aku boleh sampaikan sedikit Silakan, apa silakan. salah kami tadi sempat ngobrol sama teman juga, katanya kan kita mau nikah ulang katanya, tapi menurut para guru di sini gimana? Kami juga udah minta ke Pak Imam ya,
untuk dinikahkan kami kembali. Iya, dimintakan. Jadi rencananya itu Rabu Kamis ya. Rabu Kamis kami mau dinikahkan secara Islam. Ya itu boleh, lebih bagus, lebih afdal. Masya Allah. Ya. Jadi kapan sunat bang? Sunatnya kapan? Jangan tanya kapan, tapi segerakan. Karena itu bagian juga Segeranya. dari ya syariat gitu kan, keharusan. Rasulullah berpesan, ketika di antara kalian ada yang masuk ke dalam Islam, maka segerakan perintah. Bahkan ada tambahannya, cukurlah rambut kekafiranmu dan berkhitanlah. Nah itu yang aku tanya, Ustaz, cukur bulu kafir tuh apa aja? Bulu yang mana aja? Ya dibersihkan aja gitu. Oh, oke. Kores nih kalau masalah cukur cepet kali. Lah, ilmu. Lanjut. Ya seperti itu. Makanya nanti kan juga ada proses bagaimana data-data yang ada kan dibenahi ya di kantor KUA. Nanti ada di sana ketika ada, ya kita nikahkan ulang tidak masalah karena di Islam itu tidak ribet, tidak susah gitu kan. Cukup ada mahar, ada saksi, di situ juga ada ucapan 2 kalimat syahadat, ada ijab kabul, selesai gitu. Tidak perlu yang seperti apa. Bapak ada lagi resepsi pernikahan, undang lagi, nggak perlu, nggak kayak gitu ya. Tidak harus. Ijab Yang kabul wajibnya aja. saja. Iya. Ya bagus itu, sunat itu bagus Pak. Ijab kabul aja, nikahnya kan kemarin nikah di gereja. Nah sekarang dinikahkan penghulu. Ya sederhana itu. Oh, yang penting ada saksi, itu ijab kabul sudah selesai. Saya nikahkan itu udah selesai. Jadi pengen aku dinikahi. Aldo terisak ya? Aldo kamu terisak-isak ya? Enggak ya? Oke, selesaikan aja dulu ini Pak Her ini. Nah, ada lagi teman-teman yang mau nanggapin? Kayaknya Aldo nangis. Mungkin ini data-data kan biar kita banyak juga kan pelajaran bahwa misal KTP dan itu kita rubah, kami sarankan ya dirubah. Karena apa? Ketika nanti KTP masih agama yang lain, nanti ketika ada kita ada sampai ajalnya meninggal gitu, nanti prosesinya bisa juga nanti sesuai dengan KTP Kristen. Ketika apalagi tarik menarik, dia itu seorang Kristen, dia itu seorang Muslim, begitu dilihat data KTP-nya ternyata masih Kristen, nah itu ada pelajaran seperti itu. Dan memang lebih baik adalah sebagai pembuktian juga bahwa buat sertifikat sebagai mu'alaf dan data-data menjadi agama sebagai Islam gitu. Itu Nah, untuk aku masuk lagi, Ustaz Alif. Ini ke Gurunda ya, sama Ustaz Alif, sama Bang Hendra. Sertifikat yang ngeluarinnya dari mana? MMCI atau API? MMCI. Ya untuk MMCI. Namun masalah bantu permudah kontak siapa bisa hubungi kita yang ada di sini. Nanti kita teruskan kepada saudara kita yang menyediakan itu. Kita masih bertahap progres ya, bagaimana kita melengkapi segala macam kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan mu'alaf juga. Begitu. Oke. Pak Her, alhamdulillah sudah mualaf bersama istri, dan di mana kalian sudah menerima Islam, maka segala dosa-dosa kalian diampuni dan kalian kembali lagi dan tidak ada dosa yang kalian bawa karena tidak ada dosa waris di ajaran Islam. Nah, karena kalian terlahir lagi suci, saya meminta kepada Pak Her beserta istri, tolong doakan yang di bawah itu, Ibu minta doain, dan doakan kami yang di komal-komal ini, doakan yang ada di YouTube manapun, supaya keberkahan ada pada kami. Silakan Pak Her dan istri untuk berdoa. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Silakan Pak Her. Baik, saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang ada di bawah dan guru-guru yang ada di atas. Terima kasih atas bantuannya mempermudah kami untuk menjadi orang yang lebih benar. Dan aku minta sama Tuhan semoga guru-guru yang ada di sini terus beserta yang ada di bawah itu
diampuni dosanya dan diberikan keselamatan. Buat guru-guru di sini, aku kalau punya kata-kata yang salah atau yang hilang, tolong dimaafkan. Nggak ada bang, nggak ada kata-katanya. Terima kasih. Di sini juga aku mau minta salah satu kontak yang bisa bantu kami untuk kalau ada kami butuh atau apa sesuatu yang mengenai yang kami masih bingung, kami bisa bertanya. Mungkin kalau bertanya sama orang yang lain kan kadang malu, jadi kami mungkin bisa bertanya melalui guru-guru di sini. Gimana caranya ngasih nomor ya? Bisa DM Kita ke DM-an aja. Ustadz Alif aja atau ke host juga boleh. Ya, kita juga dari kemarin tetap DM-an dengan saudara kita yang baru mualaf. Mungkin mereka malu bertanya sebelum sementara ini kan kepada yang lain. Makanya kita DM-an, maksudnya tukar nomor telepon. Nanti kita bisa ngobrol via WA gitu kan. Lanjut. Mungkin begitu Pak, aman insya Allah kita sama-sama saling tolong menolong. Baik, kalau begitu sebelum dan sesudahnya kami beserta keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat para guru-guru yang ada di sini. Sekaligus aku juga mau sekalian izin pamit karena kami mau mandi dulu untuk membersihkan hadas dari apa. Masya Allah. Masya Allah, udah ngerti loh. Betul. Pelajarin kebetulan. Mungkin segitu aja. Para guru-guru terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kata kami yang salah. Kami juga mohon maaf. Insya Allah nggak ada sama sekali Pak Her. Semoga Pak Her dan istri. Pesan saya Bang. Kores. Silakan Gurunda. Bentar dek. Ya. Saudara saya harus membedakan antara komal-komal debat lintas agama dengan komal ustadz kita yang mengajarkan tentang keislaman. Jika besok dan seterusnya saudara saya menemukan komal seperti ini ada dari kami umat Islam yang keras ya di dalam berdialog, berdebat, kami dari API mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Itu dikarenakan karena memang debat lintas agama itu memang ada kondisi di mana kita harus saling tekan di dalam berargumentasi. Kita harus membela keyakinan kita. Terkadang kita perlu suara keras yang pada intinya di situ tidak ada kebencian, melainkan hanya untuk segera memberikan edukasi aja. Jadi saudara saya dan juga istri, jangan pernah menilai Islam itu dari oknum. Ya, jangan nilai agama kita dari oknum. Tetapi nilailah Islam itu seperti yang Anda temukan di Islam, bahwa Islam itu adalah jalan kebenaran menuju kepada keselamatan yang hakiki. Untuk itu sekali lagi kami berdoa kiranya apa yang kami lakukan ini tidak membuat kemudian iman saudara saya itu melemah terhadap Islam. Karena dunia apologet, dunia lintas agama, memang beginilah keadaannya. Coba kita dengarkan hostnya kita itu. Seperti ular naga kalau dia ngomong. Bunda Rahma yang begitu santun, begitu lembut ketika kita berjumpa. Orangnya ayu dan seterusnya. Tapi ketika dia berbicara seperti ular naga yang lagi mengamuk. Begitulah dunia apologet. Begitulah dunia apologet. Sehingga mohon supaya hal-hal seperti ini jangan menjadi alasan kemudian untuk melihat Islam itu ada yang keliru di sana. Islam itu agama sempurna, ajarannya paripurna, ajarannya kemudian mengajarkan kasih sayang. Tapi oknumnya inilah yang kemudian yang terkadang belum mampu untuk merealisasikan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pada intinya kami menyambut saudara kami, Bang Her dan keluarga di dalam ukhuwah Islamiyah. Kita adalah saudara, kita adalah satu tubuh. Ketika ada satu hal yang Anda rasakan yang tidak mengenakan, silakan. Kami insya Allah kami akan membantu di Indonesia, bukan hanya sekedar yayasan yang membinangi tentang apologet, tetapi
Pada intinya, API itu hadir untuk umat Islam di Indonesia sebagai wadah untuk mencapai suatu pengajaran yang mencerdaskan kehidupan beragama umat Islam di negara yang kita cintai ini. Demikian dari saya, Bang Suma. Thank you. Oke, Kores, silakan. Aku nambahin ini banget karena kan dengar sekilas cerita tuh belajar Islamnya bareng istri, jadi berdua masuk syahadatnya juga berdua barengan, masya Allah. Semoga istiqomah sampai nanti di surga untuk Pak Her dan istri tercintanya. Amin amin Allahumma amin. Ya mungkin pesan dari ini ya sedikit, Pak Her tuh perjuangkan anaknya ya, kan seorang ayah itu pertanggungjawabannya sangat berat. Namun perjuangkan, dan perjuangan itu bagian dari syariatnya. Kita jangan fokus pada hasil, tapi perjuangkan. Ketika kita sudah memperjuangkan, serahkan hasil kepada Allah. Ketika di yaumul hisab, kita bisa menjawab, kami sudah memperjuangkan. Terlepas mereka, misalnya nanti anak mau mengikuti Pak Her atau tidak, kan gitu ya. Insya Allah. Nanti kita bisa lanjut ya Pak Her ya di DM mengenai hal-hal yang perlu dipertanyakan atau apa gitu. Tidak usah sungkan, kan saja. Ya itu kadang aku tuh minta tadi supaya aku tuh bisa komunikasi. Jadi kalau ada hal-hal yang kami masih bingung kan bisa dipertanyakan lewat itu. Mungkin kalau kami bertanya sama orang yang langsung kami mungkin malu. Jadi mungkin kalau bertanya lewat kayak gini ada yang kami belum paham kan lebih untuk bertanya itu nggak ada sesuatu yang bisa ditutup-tutupin lagi, kami pengen tahu ini. Kalau secara langsung kan kadang kami agak sedikit tabu gitu. Ya, begitu suara kita perempuan kok. Lanjut Ustaz. Iya, apapun yang ditanyakan, insya Allah kami siap gitu kan. Misal kami belum tahu, kami juga tanyakan kepada guru kami, kan gitu. Intinya kami terbuka, kami siap melayani pertanyaan-pertanyaan buat saudara-saudara kita yang baru menjadi seorang muslim atau dia seorang mu'alaf gitu. Insya Allah siap kapanpun, 24 jam non-stop. Kalau mau WA balasnya lihat waktu, tapi nanti pas buka. Lanjut Pak, silakan. Jadi begini, Pak Aldo ada yang mau disampaikan. Pak Aldo silahkan. Selamat ya buat noise. Sambil ngecas. Udah, halo. Udah ya, silakan. Udah. Sudah. Makasih banyak Pak Aldo. Pak Her dan istri. Semoga bahagia, sehat selalu. Kasihan ya Aldo, serius. Aldo tiap like ada yang syahadat loh. Kasihan. Dia tujuannya mau ngebaptis Gurunda, tapi jatuhnya malah ada yang syahadat terus. Enggak lah. Yang syahadat bukan aku kan. Tanya Bang Suma. Indah ya Aldo ya, indah ya. Iya Kak Ros. Ya, indah kalau lihat mereka kalau Kak Ros. Bahagia buat Bang Suma. Selamat bahagia. Iya Kak Ros, terima kasih. Nggak ditembak sekalian dok. Pak Hendra ada yang mau ditanggapin atau mau makasih masukan atau wejangan, atau itu. Wejangan. Habis itu nanti. Ya mungkin kurang lebih sama sih seperti teman-teman semua. Kalau dari saya pribadi, saya ucapkan selamat datang di Islam. Kita semua saudara. Apapun yang menjadi kendala, apapun yang jadi pertanyaan, bisa di-share ke kita untuk didiskusikan sama-sama. Intinya seperti itu. Selamatlah buat Pak Her sama istri. Ada satu lagi nih Bunda Blokir. Ya. Ini Aldo nggak mau syahadat juga sekalian? Oh iya Aldo, ayo dong. Tolak dengan dalam nama Yesus.
Kenapa Dok nggak mau Dok? Kenapa Dok? Lo Aldo udah ada keluarga? Belum lah, aku masih single. Oh, Dia umur lajang berapa? lapu. Udah diakui nama keluarga atau gimana? Bukan gitu juga bang, maksudnya. Oh keluarga, maksudnya Iya, kalau iya. keluarga ada. Ada dibelokin parah. Ya oke, Masya Allah. Umur berapa emang Dok? Ya masih muda sih. Berapa? 44. Waduh, kalah setahun. Sahabat mungkin istirahat dulu, mau istirahat dulu. Disilakan. Oke. Silakan. Tadi ini ya udah dikasih tahu Pak Her dengan istri mungkin bisa langsung masuk ke kamar mandi langsung mandi, diguyur badannya, tidak usah buka baju. Yang sensitif kena air aja, yang dikeluarkan kayak HP apa segala macam, langsung disiram aja badannya. Udah istri udah mandi duluan. Udah mandi duluan. Niat saja. Oke. Ya, saya mandi Ya, besar. niat karena aja. Allah gitu. Sederhana ya. Yang penting Kalau gitu- niatkan lillah gitu. Kalau gitu saya terima kasih semuanya. Saya izin pamit. Mohon maaf sekali Selamat lagi. datang Bang. Saya ucapkan lagi selamat datang. Saudaraku. Sehat selalu ya Bang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi di setiap langkah. Amin. Amin. Amin Allahumma amin. Untuk mengurangi rasa hormat, saya izin. Diizinkan. Baik Bang. Saya mau Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Jamaah. Enggak. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian yang ada di live channel Skip Lema Bas dan channel-channel yang berafiliasi bekerjasama dengan Komal Blokir Permanen. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua sebagai saksi. Malam ini kita mensyahadatkan ada tiga sahabat kita ya, meninggalkan agama sebelumnya menuju ajaran agama Islam. Wujud dari keberhasilan kita di dalam menyampaikan narasi-narasi yang berdata berdasarkan Bible dan juga Al-Quranul Karim. Tetap dukung kami, tetap dukung channel-channel yang ada dan akun-akun TikTok para apologet, tolong didukung terus. Dan yang terpenting kemudian adalah daftarkan diri Anda ke API, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Demikian untuk sementara, saya tutup dulu Komal channel Skip Lema Bas. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.